Jauh di dalam tanah tua, di dalam batasan hukum waktu, Chen Qingyuan dan Kaisar Muda bertarung untuk waktu yang lama dan keduanya terluka. Pada saat ini, pemenangnya akhirnya diputuskan. Dalam Sutra Kaisar Taiyin, 9 bulan purnama yang terang tergantung di langit, saling terhubung membentuk satu garis. Kaisar Muda itu mengenakan baju zirah yang terbuat dari kekuatan Taiyin. Matanya putih bersih, auranya bergelora, dan ia membangkitkan ribuan gelombang dengan jentikan tangannya. Jari lainnya menunjuk, mengandung kekuatan agung yang menembus langit, bumi, dan bintang-bintang. Jejak pola kekaisaran menyatu ke dalam kehampaan dan berubah menjadi rantai keteraturan tak kasat mata, menghalangi ruang dan mencegah Chen Qingyuan melarikan diri. Gunakan kekuatanmu untuk mengolah tubuh pertarunganku. Setelah pertarungan panjang dan ronde yang tak terhitung jumlahnya, Chen Qingyuan tidak lagi menggunakan pedang giok putih bintang 7. Hanya dengan tangan kosong, ia menghancurkan kekuatan penahan Taiyin dan melenyapkan hukum kitab suci kaisar yang menyerang. Itu membentuk fondasi laut reinkarnasi dan menentukan ini menjadi jalan yang tak terkalahkan. Meskipun pedang itu kuat, ia tidak dapat mencapai hubungan spiritual dengan Chen Qingyuan, dan tidak dapat mengeluarkan kekuatan tempur ekstremnya yang sebenarnya. Gunakan kekuatan Sutra Kaisar Taiyin untuk melembutkan tubuh dan mengasah tulang Tao. Setelah pertempuran yang panjang, Chen Qingyuan hampir tidak membuat kemajuan apapun, yang berarti pertempuran ini seharusnya berakhir. Ledakan. Chen Qingyuan mengepalkan tangan kanannya, dan kekuatan Tao melonjak bagai banjir. Kekuatan tinjunya berubah menjadi pelangi panjang, menghancurkan bulan purnama di langit. Dalam sekejap, sebuah kelemahan muncul dalam teknik penekanan ekstrim Sutra Kaisar Taiyin, dan tubuh Kaisar Muda itu mengalami sedikit serangan balik. Luka yang telah sembuh terbuka kembali, dan darah istimewa terus mengalir keluar. Ledakan. Kaisar Muda itu mengangkat tangannya dan memukul dengan telapak tangan misterius, bagaikan gunung raksasa yang jatuh dari langit, tak terhentikan. Saat Kaisar menyerang dengan sekuat tenaganya, 8 bulan lunar di atas jatuh bersamaan, jelas ingin binasa bersama Chen Qingyuan. Bulan purnama terbenam dan cahaya ilahi muncul. Cahaya yang menyilaukan dan terang, mengandung kekuatan hukum kitab suci Kaisar, membuat Chen Qingyuan tidak dapat membuka matanya. Aura yang lebih kuat terpancar dari tubuh Chen Qingyuan. Ruang dengan radius puluhan ribu kaki tenggelam, dan pola dao tertinggi dari lautan reinkarnasi muncul di permukaan tubuh. Ledakan. Chen Qingyuan melancarkan beberapa pukulan berturut-turut, dan retakan muncul di bulan purnama yang jatuh dengan cepat, dan dalam beberapa tarikan napas, retakan menyebar ke setiap sudut. Dor, dor, dor. Tiba-tiba, Agustus hancur, hukum dilanggar, dan kekuatan besar kitab suci Kaisar kehilangan tatanan aslinya dan menjadi sangat kacau, membanjiri area medan perang ini. Engah. Tubuh Kaisar Muda itu meledak satu demi satu, dan beberapa lubang darah muncul di sekujur tubuhnya. Pakaiannya compang camping, rambutnya acak-acakan, dan ia tak lagi memiliki sikap seorang abadi yang terbuang. Panggilan. Angin mulai bertiup, dan Chen Qingyuan langsung berdiri di depan Kaisar Muda itu, hanya berjarak 3 kaki. Letakkan jari telunjuk dan jari tengah tangan kanan Anda bersama-sama dan arahkan secara perlahan dan mantap. Memanggil. Cahaya hijau menyambar, menembus alis sang Kaisar Muda. Pada titik ini, pertempuran yang berlangsung lebih dari setengah bulan berakhir. Kekuatan pertempuran yang tersisa perlahan terhapus oleh hukum waktu, seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan semuanya kembali ke titik awal. Bekas luka di tubuh Chen Qingyuan membuktikan bahwa pertempuran yang baru saja ia hadapi tidaklah mudah. Setidaknya, ia merasakan tekanan dari tahun-tahun dan para pahlawan. Darahnya masih mendidih, dan api semangat juang di matanya belum padam. Berdengung. Perjuangan telah usai, Chen Qingyuan duduk bersila di kehampaan dan sekali lagi ditelan oleh kabut merah. Atur pernafasanmu, sembuhkan lukamu, dan pahami Tao. Pertempuran ini memberi Chen Qingyuan keuntungan besar dan pemahaman yang lebih baik tentang Laut Samsara. Dia punya ide untuk berlatih teknik tubuh berantai. Dengan hukum reinkarnasi sebagai landasannya, perbaiki tubuhmu secara perlahan. Jika teknik dan tubuh berhasil dikembangkan, kekuatan tempur pasti akan meningkat pesat. Merayu. Di ujung tanah tua itu tampak beberapa pasang mata muncul, dan menghilang. Baru setelah luka Chen Qingyuan sembuh, hukum waktu membawanya ke ruang misterius lain untuk menghadapi lawan baru. Perang. Berada di tanah lama, Anda dapat bertarung sepuasnya tanpa perlu khawatir identitas Anda terbongkar. Seiring berjalannya pertempuran, ranah Chen Qingyuan tampak sedikit mengendur. Diperkirakan ia akan segera mampu menembus kemacetan dan mencapai level yang lebih tinggi. Dunia luar, wilayah dunia kuno Dizu. Banyak sekali orang kuat yang bergegas menuju makam Kaisar Semu Qiou, mempertaruhkan nyawa mereka demi kesempatan itu. Sejak makam Kaisar Zundi dibuka, puluhan ribu praktisi telah meninggal. Kebanyakan dari mereka tewas saat bertempur memperebutkan harta karun kuno, dan hanya sedikit yang terbunuh oleh mekanisme di dalam mausolem. Pada hari ini, sebuah kereta perang berlabuh di luar dunia kuno. Seorang lelaki yang anggun dan elegan, bagaikan seorang abadi yang diasingkan, dan seorang manusia biasa berpakaian preman melangkah ke dunia kuno berdampingan.
Dua dayang sedang menjaga kereta perang, menunggu sesuai perintah sang pangeran. Meskipun pelayan itu ingin menemaninya, karena khawatir terjadi sesuatu pada sang pangeran sangat serius dan tidak akan menoleransi ketidakpatuhan. Tuan Lu, ada pemandangan unik di dalam, jangan lewatkan. Nangong Ge meletakkan tangannya di belakang punggungnya, dan kekuatan hukum yang tak dikenal menyelimuti tubuhnya. Bahkan para ahli tingkat atas yang bersembunyi di dunia kuno pun tak dapat mengungkap asal-usulnya yang sebenarnya. Aku manusia biasa, bagaimana mungkin aku memasuki dunia yang kacau? Lu Nanxian sedikit mengernyit, tidak mengerti tindakan Nan Gongge. Baginya, lebih baik tinggal di rumah dan membaca beberapa buku lagi, membenamkan diri di pegunungan dan sungai. Tuan, Anda punya ambisi besar, tapi saya khawatir manusia biasa seperti Anda takkan mampu mewujudkannya. Senyum menenangkan selalu tersungging di wajah Nan Gongge, dan ia berkata terus terang, saya dengar ada kitab-kitab Konfusianisme kuno di sini, yang terukir di Gunung Qiki. Buku-buku Konfusianisme kuno, apakah kamu serius? Lu Nanxian sangat tertarik, dan matanya berbinar. Akulah orangnya. Saat pertama kali keluar, saudara Nangong tidak mendengar kabar apapun, tetapi langsung menyimpulkan, Tuan, tunjukkan jalannya, apakah Anda bersedia pergi? Tolong beri aku petunjuk, Pangeran. Lu Nanxian membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, wajahnya penuh antisipasi. Di sudut tersembunyi dunia kuno, berdiri sebuah gunung yang tingginya 9.000 meter. Ada ratusan prasasti batu di puncak gunung, diukir dengan banyak kitab suci kuno, yang semuanya merupakan kitab suci Konfusianisme dan sangat berharga. Tidak ada seorang pun di gunung ini, tampaknya belum ditemukan oleh para pendeta di dunia. Lu Nanxian tertarik pada kitab-kitab klasik Konfusianisme kuno. Ia mengabaikan detail-detailnya dan berdiri di bawah prasasti batu, tenggelam dalam wawasan para cendekiawan Konfusianisme kuno. Karena tidak bisa membaca kitab suci Konfusianisme, ia pun berdiri di samping, minum sedikit anggur, dan memandang ke arah makam Kaisar Semu. Seolah-olah ia melihat para pahlawan bertempur di makam tersebut, dan ia sendiri berada di pinggir, menimbulkan masalah. Status kuasi Kaisar tidak dapat dicapai oleh orang-orang biasa-biasa saja. Di mata Nangong Ge, semua kultivator yang memasuki mausolem itu biasa-biasa saja. Termasuk para kultivator di puncak alam Mahayana dan bahkan alam jembatan ilahi. Jika ini sampai terbongkar, pasti akan membangkitkan kebencian para penguasa dari segala penjuru. Meskipun Shen Xiao kuat dan dapat mendominasi dunia di masa lalu, era kemakmuran baru telah dimulai, dan banyak orang lama pasti akan tersingkir. Sebelum saya menyadarinya, 3 jam telah berlalu dalam sekejap mata. Di suatu sudut dunia kuno, di puncak Gunung Qiyu, segumpal awan keberuntungan muncul, menarik banyak biksu untuk berkumpul. Mereka mengira telah muncul harta karun langka di dunia, dan mereka pun bergegas ke sana. Para praktisi yang datang ke sini tidak menemukan harta karun langka apapun. Itu dia. Semua orang terkejut melihat Lu Nanxian duduk di puncak gunung. Lu Nanxian dari sekolah Konfusianisme, bukankah dia sudah lumpuh? Kenapa dia ada di sini? Sekte Konfusianisme tidak menyembunyikan berita bahwa Lu Nanxian telah menjadi penyandang disabilitas, semua orang tahu hal itu. Oleh karena itu, melihat Lu Nanxian duduk dan mencapai pencerahan, menarik awan keberuntungan dari Dao Agung, sungguh mengejutkan. Ketika seseorang menyadari kebenaran, apakah kejadian masa lalu akan terulang? Ratusan tahun yang lalu, Lu Nanxian memulai jalur praktik spiritual setelah mendapatkan wawasan dari kitab-kitab klasik Konfusianisme di sebuah kota kecil. Dalam sekejap, ia melampaui alam bawaan dan langsung mencapai tingkat ramuan emas. Saat kejadian itu terjadi, seluruh dunia terkejut, dan banyak orang tua yang begitu terkejut hingga mereka membuka mata dan mendesah, anak takdir. Mustahil. Jika memang begitu, Lu Nanxian mungkin harus melakukannya lagi. Awan keberuntungan dari jalan raya menutupi Gunung Qidao, dan tidak ada orang lain yang dapat mendekat. Nangong Ge bersembunyi di tengah kerumunan, menyembunyikan auranya, dan tampak biasa-biasa saja, tidak menarik perhatian siapapun. Beberapa hari kemudian, Lu Nanxian perlahan berdiri, dan cahaya Taoisme datang dari langit dan jatuh ke tubuhnya, seperti gaun awan yang menyilaukan. Ada fluktuasi aura kultivasi di tubuhnya, meningkat dengan cepat. Hanya dalam beberapa jam, ia mencapai puncak fusi. Tinggal selangkah lagi untuk mengatasi kesengsaraan. Setelah membaca karya klasik para cendekiawan besar, dia akhirnya memperoleh pencerahan dan memperoleh pemahaman menyeluruh tentang kebenaran. Naga itu kembali ke langit lagi. Lu Nanxian sekali lagi berdiri di pusat panggung dunia. Para kultivator yang menyaksikan Lu Nanxian mencapai puncak fusi hanya dengan pikiran terkejut dan tidak dapat mempercayainya. Di antara kerumunan, ada orang-orang dari garis keturunan Konfusianisme dan Tao, yang sangat menyadari potensi mengerikan yang dimiliki Lu Nanxian, yang telah 2 kali naik dari manusia ke Taoisme. Hal ini akan menyebar dengan cepat ke seluruh dunia, menimbulkan sensasi. Gelombang besar akan muncul di dalam aliran Konfusianisme. Baik mereka sarjana Konfusianisme tingkat tinggi maupun biasa, nama Lu Nanxian akan terukir dalam di jiwa mereka dan tak akan terhapuskan.
Setelah memasuki Tao, Lu Nanxian tidak pergi, tetapi masih duduk di puncak Gunung Qidao, mencoba menuliskan kata-kata para cendekiawan Konfusianisme besar di atas prasasti batu dengan caranya sendiri. Karena tulisan-tulisan yang ditinggalkan oleh para sarjana Konfusianisme kuno sangat luar biasa, butuh waktu lama bagi Lu Nanxian untuk menulis satu kata saja. Jika Anda bertekun, Anda akhirnya akan mencapai tujuan Anda. Banyak orang kuat datang menemuinya, ingin menjalin hubungan baik dengan Lu Nanxian. Sebagai tanggapan, Lu Nanxian menutup telinga dan mengabaikan semuanya. Bahkan jika para petinggi aliran Konfusianisme datang, mereka tetap diabaikan. Aku pergi dulu. Sampai jumpa lagi kalau kita beruntung. Transmisi suara Nangong Ge jatuh ke telinga Lu Nanxian. Mendengar kata-kata perpisahan itu, Lu Nanxian meletakkan tulisannya, segera berdiri, dan merapikan penampilannya. Kemudian, ia membungkuk dalam-dalam kepada Fang Qi yang berada di kejauhan, rasa terima kasihnya terpendam di dalam hatinya. Tuan Lu, siapa yang Anda sapa? Para pendeta itu memandang ke kejauhan, tidak melihat sosok apapun, dan menjadi bingung. Sang pangeran telah tiada, dan keberadaannya tidak diketahui. Waktu berlalu bagaikan anak panah dan tidak akan pernah kembali. 7 tahun kemudian, persaingan di era baru semakin ketat. Menghitung waktu, Chen Qingyuan telah menunggu lebih dari 10 tahun. Dunia luar sangat ramai, pertempuran terjadi di mana-mana. Misalnya, ketika Chang Ziqiu sedang berkultivasi di tanah terlantar utara, ia diserang oleh sekte Chang Shengdao. Alasannya adalah karena Chang Ziqiu telah melukai putra suci sekte Chang Shengdao di depan umum. Setelah melalui berbagai liku-liku, Chang Ziqiu berhasil lolos dengan lengan patah. Kemudian, seorang guru pedang tidak tahan lagi dengan kelakuan sekte Chang Shengdao, maka ia pun menutup pintu dengan pedangnya dan mengalahkan 13 biksu Mahayana berturut-turut, yang menunjukkan bahwa ia ingin melindungi Chang Ziqiu. Pada akhirnya, kedua belah pihak mengambil langkah mundur dan masalah tersebut diselesaikan. Ada satu hal lagi, cucu tertua Feng Ye dari istana Bei Huang Piao Miao melangkah ke wilayah kuno di Zhou dan secara tak terduga memperoleh warisan Kaisar Semu Qiou. Secarik giok warisan dari Kaisar Qiou dan sebuah guqin. Para penguasa bertempur selama 10 tahun, gemetar ketakutan di makam Kaisar Semu, mencari kesempatan. Mereka tak pernah menyangka seorang junior akan merampas harta karun itu. Mereka murka dan menyerang tanpa mempedulikan harga diri, berusaha merampasnya. Leluhur istana Piao Miao telah melindunginya secara diam-diam. Dengan tingkat kultivasinya setelah memasuki jembatan ilahi, ia berhasil mengusir sebagian besar penjahat dan segera meninggalkan di Zhou bersama Changsun Feng Ye, tidak berani menunda sedetik pun. Kudengar dalam perjalanan pulang, Patriark Piao Miao dan cucu tertuanya, Feng Ye, disergap. Patriark Piao Miao mempertaruhkan nyawanya, mengorbankan harta leluhur, dan terluka, lalu berhasil lolos secara kebetulan. Saat kekacauan terjadi, orang-orang tua yang bersembunyi dalam kegelapan mulai bermunculan. Meskipun Changsun Feng Ye berhasil melarikan diri kembali ke Northern Wilderness, masih ada makhluk-makhluk mengerikan yang mengejarnya dan menolak menyerah. Pada saat kritis, Dekan Yi mengambil tindakan. Gulungan. Dengan lambaian telapak tangannya di udara, dia mengusir seorang pria kuat yang berada di anak tangga ketiga jembatan ilahi keluar dari padang belantara utara, mengintimidasi dunia. Dengan campur tangan Dekan, orang-orang di Dizhu segera melepaskan pikiran jahat mereka dan tidak berani mengejarnya lagi. Terima kasih, Yang Mulia, atas bantuan Anda. Leluhur Piao Miao mengepalkan tinjunya dan membungkuk ke arah Akademi Yi. Pakaiannya berlumuran darah, luka-lukanya mengerikan, dan napasnya tersengal-sengal. Dekan tidak menjawab dan tampak acuh tak acuh. Leluhur, siapa yang membantu? Changsun Feng Ye terlindungi dengan baik dan tidak terluka, tetapi wajahnya tampak sedikit pucat. Dekan Akademi Yi, sang leluhur menjawab. Changsun Feng Ye terkejut dan teringat akan bantuan ini. Saat ini, di tempat lain, di masyarakat Buddha di timur, badai yang mengejutkan akan segera terjadi. Seorang pejabat tinggi dalam sekte Buddha memanfaatkan retret biksu tua itu untuk menemukan bukti adanya hubungan antara murid Buddha itu dan klan Yu, lalu mengungkapnya. Akibatnya, berita bahwa murid Buddha itu melanggar sumpah kesuciannya dan melahirkan seorang anak menyebar seperti api yang berkobar-kobar. Ini adalah perbuatan iblis yang kuat. Sebelumnya, hal ini tidak menimbulkan kehebohan karena tidak ada cukup bukti, dan tidak akan ada yang percaya jika disebarkan. Sekarang saatnya telah tiba, saya harus mempublikasikannya dan mendiskreditkan reputasi sang Buddha. Seorang biksu Buddha berpangkat tinggi entah bagaimana dikuasai oleh iblis. Ia telah mengintai di sana sejak saat itu, memberikan pukulan berat bagi agama Buddha. Mustahil. Buddha Timur dan pemimpin klan Nether melahirkan seorang anak. Ini konyol. Seseorang telah memberikan bukti yang tampaknya benar. Jika ini terbukti benar, reputasi yang telah dibangun agama Buddha selama bertahun-tahun akan hancur dalam sekejap. Sungguh menarik bahwa seorang murid Buddha, yang sangat dihormati oleh komunitas Buddha, telah melanggar sumpah kesuciannya. Untuk sementara waktu, langit berguncang, dan kekuatan dari semua lapisan masyarakat memanfaatkan situasi tersebut. Agama Buddha berada di pusat badai, dan laju penyebaran agama Buddha terpaksa dihentikan.
Kekuatan-kekuatan musuh yang mempunyai dendam terhadap agama Buddha menambah bahan bakar ke dalam api dan menyebarkan rumor-rumor itu secara luas. Bahkan ada yang mengatakan bahwa agama Buddha bersekongkol dengan klan Yu. Singkatnya, situasi agama Buddha saat ini sangat sulit. Ini adalah bencana besar yang memengaruhi masa depan agama Buddha. Situasinya bergejolak dan tidak ada perdamaian dimanapun. Chen Qingyuan, yang berada jauh di Tanah Lama, sama sekali tidak menyadari situasi di luar. Setelah 10 tahun penaklukan dan berperang melawan ratusan musuh yang kuat, ia menciptakan tubuh pertempuran reinkarnasi, yang unik sepanjang kekekalan. Tingkat kultivasinya telah meningkat dan mencapai puncak alam fusi. Pada hari ini, Chen Qingyuan menyingkirkan kabut merah di depannya dan melihat tempat yang dikenalnya. Apakah kamu kembali? Tempat yang familiar, tak jauh dari Qingzong. Wajah dingin Chen Qingyuan menunjukkan gejolak emosi yang tak biasa, rasa dingin di tubuhnya berangsur-angsur mereda, dan matanya menjadi jernih. Tanah Tua, daerah Qingzong. Secara kasar, Chen Qingyuan telah meninggalkan Qingzong selama beberapa dekade. Saya kembali hari ini dengan perasaan campur aduk, dan secerca kegembiraan perlahan muncul di mata saya. Setelah 10 tahun bertarung, kondisi mental Chen Qingyuan sedikit berubah. Jika ia berhenti tepat waktu dan tidak lagi bertarung membabi buta, ia seharusnya bisa segera pulih. Meskipun ada kabut merah di depan, Chen Qingyuan masih dapat menemukan lokasi Qingzong. Kembali ke sekte, saya merasakan emosi yang campur aduk. Setelah melintasi penghalang kabut merah, sebuah bintang tergantung di wilayah di depan. Formasi pengumpulan roh besar disusun di sekitar bintang-bintang, dan Qingzong terletak di bintang-bintang dan berkembang perlahan. Bagi Chen Qingyuan, posisi Qingzong tidak tergantikan. Karena ini rumahnya. Saat dia berjalan maju perlahan, niat membunuh dalam tubuhnya mulai menghilang. Pikiran saya yang selalu tegang akhirnya rileks. Tak lagi khawatir menghadapi musuh baru yang kuat, tinjunya yang terkepal perlahan mengendur. Paman guru telah kembali. Para murid yang bertugas melihat sesosok di kejauhan dan segera melaporkannya kepada para tetua yang menjaga gerbang gunung, bersiap menghadapi masalah. Saat sosok itu perlahan-lahan semakin jelas, kegugupan para murid pun mereda dan mereka dipenuhi sukacita. Hanya dalam waktu singkat, semua orang di Qingzong mengetahui berita kembalinya Chen Qingyuan. Pemimpin sekte Lin Changsheng, sesepuh pelindung sekte Fang Qingyun dan yang lainnya semua bergegas datang setelah mendengar berita itu, wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan dan kegembiraan. Adik laki-laki, Paman Guru sudah kembali. Hari ini adalah hari yang membahagiakan. Selamat datang, Paman Guru. Petik 2. Seluruh sekte itu ramai dengan orang-orang. Penatua Chen Qingyuan membungkuk dan kemudian mengambil beberapa sumber daya dan mengirim sekelompok generasi muda. Pemberian dari orang yang lebih tua tidak boleh ditolak. Para murid sangat gembira. Mereka membagi-bagikan sumber daya, lalu diam-diam kembali ke posisi masing-masing dan berhenti membuat keributan lagi. Di aula utama, para pejabat tinggi sekte Qing satu demi satu duduk. Mata semua orang tertuju pada Chen Qingyuan, banyak pertanyaan yang mereka ajukan, dan mereka bingung harus mulai dari mana. Jangan khawatir, aku akan menceritakan situasi di luar secara perlahan. Chen Qingyuan menyesap tehnya dan berkata perlahan, mari kita mulai dengan putra Konfusianisme yang terbuang. Dalam beberapa jam berikutnya, Chen Qingyuan secara singkat menceritakan pengalamannya sendiri dan peristiwa besar yang terjadi di berbagai tempat. Misalnya, pertempuran hukuman surgawi di Istana Kekaisaran Wilayah Selatan, warisan kuasi kaisar di reruntuhan kuno di Gurun Utara, Langyazi, Del. Para tetua mendengarkan dengan penuh perhatian, dan membayangkan berbagai adegan dalam benak mereka. Setelah selesai bercerita, Lin Changsheng tiba-tiba bertanya, ngomong-ngomong, di mana Chang Ziqiu? Kenapa dia tidak pulang bersamamu? Ya, di mana Penatua Chang? Para tetua kemudian menyadarinya dan bertanya. Barulah sekarang semua orang menyadari bahwa Chang Ziqiu tidak kembali bersama mereka. Kehadiran Lao Chang terlalu rendah. Lao Chang menjabat sebagai sesepuh tamu selama beberapa tahun, dan sering mengajar para pengikutnya dalam kultivasi mereka. Karena beberapa keadaan yang tak terduga, saya terpaksa datang ke Tanah Suci, dan Penatua Chang tidak menemani saya. Chen Qingyuan menjelaskan. Apa kecelakaannya? Semua orang awalnya mengira Chang Ziqiu telah melarikan diri dan ingin memutuskan hubungan dengan Qingzong, tidak mau terseret ke dalam pusaran. Jika itu benar, semua orang bisa mengerti, lagi pula, Chang Ziqiu tidak punya alasan untuk mengikuti Qingzong, hidup dan mati. Itu, bukan sesuatu yang akan kukatakan. Guan Yu telah menerima bimbingan jembatan ilahi dan keberadaan yang tidak diketahui, tetapi Chen Qingyuan tidak bersedia mengungkapkannya. Bukannya saya tidak percaya pada para tetua yang hadir di sini, tetapi masalahnya terlalu besar dan terlalu rumit, dan tidak perlu lagi merepotkan para tetua. Asalkan aman. Setiap orang punya rahasia, dan setiap orang mengerti dan mengganti topik pembicaraan. Saat mereka mengobrol, tidak seorang pun menyinggung situasi terkini Chang Ziqiu. Lao Chang mengalami masa-masa sulit. Aku tidak bisa tinggal lama kali ini. Chen Qingyuan tidak melupakan Soul Fixing Orb dan harus bergegas kembali ke Akademi Daoyi untuk memastikan jiwa Zhao Yichuan dapat kembali ke tubuhnya.
Setidaknya tinggallah di rumah selama beberapa hari. Lin Changsheng mencoba membujuknya untuk tetap tinggal. Tinggal selama beberapa hari seharusnya tidak menimbulkan masalah apapun. Setelah menyelesaikan diskusi, Chen Qingyuan pergi ke apotek dan bertemu dengan dokter hantu. Dokter hantu itu masih suka mengenakan gaun hitam dan kerudung gelap seperti sebelumnya. Kakak, Chen Qingyuan masuk ke dalam rumah dan memanggil. Dokter hantu itu memainkan ramuan herbal dan berbalik sambil tersenyum. Kakak beradik itu mengobrol selama setengah jam, membicarakan berbagai peristiwa besar dan hal-hal menarik yang terjadi di dunia luar. Setelah itu, Chen Qingyuan memberikan semua ramuan obat langka yang baru saja diperolehnya kepada dokter hantu. Kakak, ini untukmu. Ramuan kuno. Dokter hantu sangat gembira ketika melihat tumpukan obat-obatan langka dan berharga ini. Ia berseru, dari mana kalian mendapatkan ini? Ada beberapa tanaman obat yang katanya sudah punah dan tidak dapat ditemukan dimanapun. Dokter hantu itu hanya melihat sebagian kecilnya di buku-buku kuno, tetapi setelah melihatnya dengan mata kepalanya sendiri, ia benar-benar terkejut. Itu adalah sesuatu yang kebetulan. Chen Qingyuan tersenyum tipis. Sama-sama, dokter hantu itu tidak berkata apa-apa dan dengan bersemangat mulai mempelajari obat berharga yang hanya ada di zaman kuno. Mungkin karena Chen Qingyuan menghalangi, dokter hantu kehilangan antusiasmenya. Tanpa meliriknya sedikit pun, ia memerintahkannya untuk pergi, dan ingat untuk menutup pintu. Petik 2. Seperti ini lagi. Situasi serupa telah terjadi berkali-kali, jadi hari ini Chen Qingyuan mengobrol sebentar dengan dokter hantu itu sebelum mengeluarkan obat berharga itu. Jika dia tidak memberikan bahan obat itu kepadanya sejak awal, dia pasti sudah keluar saat masuk. Dokter hantu itu tenggelam dalam Taoisme dan tidak bisa melepaskan diri. Retakan. Setelah melihat punggung serius sang dokter hantu, Chen Qingyuan tersenyum pahit, berjalan keluar rumah dengan ringan, dan menutup pintu. Susunan pengumpul roh selaras dengan yin dan yang, dan juga memiliki perbedaan antara siang dan malam. Malam itu, Chen Qingyuan dan Lin Changsheng duduk di puncak Gunung Qingdao, menikmati angin dan mengobrol dengan saudara-saudara mereka. Gunung Qingdao adalah fondasi Sekte Qing dan tempat perlindungan terakhirnya. Jika Sekte Qing menghadapi kesulitan di masa depan, mereka dapat mengaktifkan area terlarang di Gunung Qingdao, dan tanda yang ditinggalkan oleh orang bijak dari generasi masa lalu dapat diaktifkan. Namun, warisan Gunung Qingdao hanya dapat digunakan satu kali. Kecuali jika terjadi bencana yang akan menghancurkan klan, maka itu tidak boleh diaktifkan. Adik kecil, kultivasimu telah meningkat pesat. Tidak ada bahaya tersembunyi, kan? Meskipun bakat Lin Changsheng terbatas dan ia tidak dapat melepaskan diri dari belenggu Dao warisan Sekte Qing, dan tingkat kultivasinya selalu berada di puncak alam Mahayana, kekuatan tempurnya jauh lebih kuat daripada kebanyakan kultivator di tingkat yang sama, yang menunjukkan tingkat kultivasi Chen Qingyuan. Jangan khawatir, saudaraku, tidak ada bahaya tersembunyi. Chen Qingyuan tersenyum kecil dan memberinya tatapan meyakinkan. Bagus. Lin Changsheng, berpakaian sederhana dan berwatak elegan, mengangguk lembut. Kau punya jalanmu sendiri, dan aku tidak akan ikut campur. Apapun yang terjadi, kau harus ingat satu hal, hidupmu sendiri adalah yang terpenting. Ya, aku ingat itu. Chen Qingyuan mengangguk berat. Jangan bicarakan hal-hal sepele, ayo minum. Malam ini kabur, angin bertiup, dan saya harus minum beberapa gelas anggur. Kedua saudara itu minum beberapa kendi anggur berkualitas, berbincang tentang hal-hal menarik di masa lalu, dan tertawa gembira. Keesokan harinya, Chen Qingyuan pergi ke aula samping. Ada tripod hitam besar di aula, dengan retakan kecil di seluruhnya. Tripod ini adalah harta yang membantu Chen Qingyuan memindahkan klannya ke kampung halaman lamanya. Black Cauldron rusak parah akibat insiden itu, yang menyebabkannya menghabiskan terlalu banyak energi dan tertidur lelap. Aku bilang aku akan menebusnya jika aku punya kesempatan. Chen Qingyuan membuat komitmen 10 tahun. Kuali hitam telah sangat menderita, Chen Qingyuan pasti tidak akan memperlakukannya dengan tidak adil. Setelah berkata demikian, Chen Qingyuan mengeluarkan beberapa kantong Qiankun dan menuangkan semua batu roh ke dalam kuali hitam. Kuali hitam kuno itu bagaikan lubang tanpa dasar. Chen Qingyuan melemparkan 100.000 batu roh kelas atas ke dalamnya, tetapi tidak menimbulkan gelombang apapun. Datang lagi. Sambil menggertakkan giginya, Chen Qingyuan mengeluarkan 100.000 batu roh kelas atas lainnya dan melemparkan semuanya ke dalam kuali. Setengah jam berlalu, dan semua batu roh dimurnikan oleh kuali hitam secara independen. Namun, tetap tidak ada tanggapan. Ini sedikit terlambat. Chen Qingyuan menunjukkan ekspresi kesakitan. Hubungan sudah terlanjur dimulai, bagaimana mungkin dihentikan di tengah jalan? Dengan cara ini, Chen Qingyuan membuang lebih dari 700.000 batu roh kelas atas, puluhan juta batu roh kelas tinggi, dan ratusan juta batu roh kelas menengah. Akhirnya, tripod hitam itu bergetar sedikit. Melihat situasi ini, tidak ada sedikit pun kegembiraan di wajah Chen Qingyuan. Wajahnya gelap gulita, seperti gunung berapi yang akan meletus, dan ekspresinya sangat buruk. Kalau saja aku tahu hal itu akan menghabiskan begitu banyak sumber daya, aku akan membiarkan He Yiding tidur selama 10.000 hari lagi.
Kali ini ketika dia kembali ke sekte, dia memberikan obat yang berharga kepada saudari dokter hantu dan beberapa batu spiritual dan sihir kepada generasi muda. Sebagian besar sumber daya hilang di Black Cauldron. Setelah perhitungan kasar, dia menemukan bahwa dia hanya memiliki kurang dari 200.000 batu roh bermutu tinggi yang tersisa. Betapa kejinya, batu roh ini tidak cukup bagi Chen Qingyuan untuk memperbaiki rantainya. Awalnya saya pikir saya tidak perlu khawatir tentang latihan selama 100 tahun ke depan, tetapi siapa yang tahu ini akan terjadi. Saya menyesalinya. Chen Qingyuan menatap tripod hitam yang bergetar dengan wajah muram dan berkata dengan suara pucat. Kecerdasan Black Cauldron telah sedikit pulih, tetapi masih jauh dari kembali ke level sebelum transfer. Ia memperkirakan 1 juta batu roh kelas atas lagi sudah cukup. Kau bisa mendengarku. Nada Chen Qingyuan dingin, tak mampu menghilangkan duka karena kehilangan sebagian besar harta keluarganya. Sekarang terlalu besar, dan tak praktis untuk dibawa. Kita buat lebih kecil saja. Kuali hitam kuno merasakan tatapan tidak bersahabat dari Chen Qingyuan dan tidak berani ragu. Gemuruh, gemuruh. Dengan bunyi tertentu, tripod hitam itu langsung berubah ukuran dan menjadi hanya seukuran telapak tangan. Chen Qingyuan mengulurkan tangan dari kejauhan dan memegang tripod hitam di telapak tangannya. Dia melihat sekeliling dengan alis tertunduk selama beberapa detik, mendengus, dan melemparkan tripod hitam itu ke dalam ring Sumeru yang kosong. Dia membawa sejumlah harta karun luar angkasa, yang sebagian besarnya kosong. Memikirkan hal ini, Chen Qingyuan merasa jantungnya berdebar kencang dan ingin menangis, tetapi tidak ada air mata. Sumber daya yang diperoleh dengan susah payah hilang dalam 1 hari. Tripod ini sungguh buang-buang uang. Sambil mengumpat dalam hati, Chen Qingyuan berusaha keras mengendalikan emosinya dan tidak terlalu sedih. Apapun yang hilang sekarang, Heiding akan mendapatkannya kembali di masa depan. Jika Anda memperoleh 1 batu roh lebih sedikit, Anda dapat menggunakannya sebagai urinoir. Kanan, jadilah urinoir Yi. Aku ingin tahu seperti apa rupa gadis itu sekarang. Berbicara tentang Yi, Chen Qingyuan sangat merindukannya dan tidak bisa tidak mengingat cara Yi memanggil ayah dengan suara bayinya. Alhasil, rasa marah dan sesal di wajahnya pun sirna sedikit, dan senyum pun muncul di sudut mulutnya. Faksi-faksi lain menganggap prajurit Tao kuno sebagai harta karun mereka yang paling berharga, dan mengabdikan diri kepada mereka. Namun, bagi Chen Qingyuan, mereka hanyalah urinoir cadangan. Kuali hitam itu tampaknya merasakan niat jahat Chen Qingyuan, dan bersembunyi di dalam cincin Sumeru sambil gemetar. Paman Ding mengalami masa sulit. Dia berjalan keluar dari aula samping dan menuju ke halaman yang elegan. Tempat itu memang tempat latihan Wu Junyan. Di mata dunia, Chen Qingyuan dan Wu Junyan keduanya adalah penjahat tak tertandingi, dikenal sebagai si kembar Qingzong, pilar langit masa depan. Wu tua, apa yang sedang kamu lakukan? Dia melangkah ke halaman yang elegan, melihat sekilas napas Wu Junyan, dan berjalan lurus ke arah sana. Ada kolam jernih di halaman dalam, dan paviliun kuno berbentuk persegi dibangun di atas air. Wu Junyan sedang duduk di paviliun, mengenakan jubah ungu tua bermotif bunga plum di lengannya. Rambut panjangnya diikat dengan jepit rambut kayu, dan fitur wajahnya tegas dan tampan. Di atas meja tersaji teh harum, 2 cangkir teh diletakkan di atasnya. Ada teh di cangkir, dan aroma teh ada di mana-mana. Dilihat dari situasinya, Wu Junyan jelas telah menunggu lama. Wu Junyan menyukai kehidupan yang tenang, jadi dia tidak menghadiri pertemuan di aula kemarin. Setelah beberapa dekade mengasingkan diri dan berkultivasi, apakah Anda mendapatkan sesuatu? Chen Qingyuan berjalan di atas air, dan jari-jari kakinya menciptakan lusinan cipratan air, membuat permukaan air beriak dan menyebabkan cabang-cabang pohon willow yang menggantung di atas air di tepi pantai bergoyang. Duduk dan tersenyum, saling memandang dan minum teh. Kembalikan itu, Wu Junyan masih sama saja, hemat kata-kata dan tampak acuh tak acuh. Dia tetap tenang bahkan ketika Gunung Tai runtuh di depannya. Jika kita menghitung teman-teman lama Chen Qingyuan, Wu Junyan kemungkinan besar akan tetap berpegang pada prinsipnya. Ia tidak pernah bersimpati dan kepribadiannya tetap sama. Aku akan minum beberapa cangkir teh bersamamu, lalu aku akan berangkat besok. Kata Chen Qingyuan. Ya, ekspresi Wu Junyan acuh tak acuh, aku juga. Oh, Chen Qingyuan tampak senang sekaligus khawatir, kau membawa pecahan senjata kekaisaran. Begitu kau keluar, kau akan mudah menjadi sasaran. Dalam dunia yang penuh pertikaian, bagaimana seseorang bisa bersembunyi di sudut? Bahkan jika Chen Qingyuan tidak kembali kali ini, Wu Junyan berencana untuk meninggalkan kampung halamannya setelah beberapa waktu. Dengan demikian, apakah para tetua Qingzong akan setuju? Jika ada setan di dunia ini yang ingin mencapai puncak, sudah pasti jalannya tidak akan mulus dan pasti akan menghadapi kesulitan yang tidak terhitung banyaknya. Saudara Chen, Anda mungkin lupa satu hal. Berdasarkan senioritas, saya adalah yang tertua di Sekte Qing. Wu Junyan meliriknya dan berkata dengan dingin. Petik 2. Mendengar ini, Chen Qingyuan terdiam dan tidak dapat membantah. Faktanya, sebagian besar tetua perlu memanggil Wu Junyan dengan sebutan Paman Master, dan beberapa tetua bahkan harus memanggilnya dengan sebutan Grandmaster.
Tidak ada seorang pun di Sekte Qing yang dapat menandingi generasinya. Kita ganti topik saja. Chen Qingyuan tidak suka membicarakan senioritas, apa rencanamu setelah lulus? Saya ingin pergi ke timur. Tuan Wu mengatakan sesuatu. Tanah Timur, apa yang kau lakukan di sana? Chen Qingyuan bertanya. Apakah kau ingat pesta 100 meridian saat itu? Wu Junyan menjawab, aku mendapatkan kitab suci kuno peninggalan Kaisar Agung Tai Wei. Di dalamnya tertulis, jika kau ditakdirkan, kau bisa pergi ke timur. Perang terakhir di era kuno menghancurkan tanah suci, membaginya menjadi 5 benua dan alam semesta. Jenazah Kaisar kuno Tai Wei jatuh di bawah jembatan suci, dengan teguh menolak untuk binasa. Pikirannya yang masih tersisa mengukir sebuah buku kuno dan melemparkannya ke dunia fana, menunggu penerima yang ditakdirkan. Di era ini, Wu Junyan cukup beruntung mendapatkan pecahan senjata kekaisaran dan juga memiliki sebuah buku kuno. Jelas, Wu Junyan memiliki hubungan yang signifikan dengan Kaisar kuno Tai Wei. Jadi begitu, Chen Qingyuan tiba-tiba menyadari. Apa yang terjadi di luar? Wu Junyan mengajukan pertanyaan. Masa kekacauan telah tiba, reruntuhan dan dunia rahasia bermunculan silih berganti, dan semakin banyak orang yang meninggal. Chen Qingyuan menceritakan situasi di luar. Ketika Wu Junyan mendengar tentang pertempuran hukuman surgawi, wajahnya akhirnya menunjukkan sedikit emosi. Darah Kaisar Tai Wei masih ada di dunia melalui keturunannya. Apakah Anda tahu keturunan Kaisar Tai Wei? Wu Junyan menatap lekat-lekat dan bertanya. Aku kenal dia. Chen Qingyuan mengangguk dan menjelaskan secara singkat bagaimana dia mengenal junior Tai Wei. Kita bisa bertemu di sini, ini sungguh takdir. Di tengah lautan manusia yang begitu luas, bertemu satu sama lain adalah takdir yang luar biasa, kata Wu Junyan penuh haru. Gara-gara si bocah Huang Xingyan itu, aku hampir menyerahkan wilayah selatan. Hanya karena campur tangan kepala istana Lisi, nyawaku hampir melayang. Chen Qingyuan masih ketakutan. Manusia tidak berumur panjang, tapi Anda pasti akan berumur panjang, jadi tidak perlu khawatir. Kata-kata Wu Junyan jelas memiliki makna tersembunyi. Sebagai tanggapan, Chen Qingyuan hanya bisa memutar matanya. Kedua saudara itu minum teh dan berbincang tentang situasi internal. Sebelum kami menyadarinya, sinar matahari hangat keesokan harinya pun tiba. Sekarang setelah kita memutuskan, ayo berangkat. Chen Qingyuan masih memiliki tugas penting yang harus diselesaikan, jadi dia berencana untuk pergi ke Akademi Daoyi sesegera mungkin untuk melapor. Selama mutiara perbaikan jiwa masih ada di tubuh Anda, akan sulit bagi Anda untuk rileks. Aku akan pergi menyapa. Setelah berkata demikian, Wu Junyan berjalan di atas kabut pagi, meninggalkan jejak langkah yang memabukkan dan penuh mimpi. Segera setelah itu, semua orang berkumpul di luar gerbang Gunung Qingzhong. Aku datang ke sini untuk mengantarmu pergi, enggan untuk pergi. Aku tidak tahu apa yang dikatakan Wu Junyan sehingga para petinggi Qingzhong setuju untuk membiarkannya pergi. Berdiri di kehampaan, Chen Qingyuan melihat banyak wajah yang familiar. Mereka adalah anggota keluarganya, dan mereka layak dilindungi. Guru muda, aku juga ingin mengikutimu. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar. Liu Lingran mengenakan gaun ketat berwarna putih lembut yang memperlihatkan sosok anggunnya. Ia adalah murid perempuan terkuat dari generasi muda Sekte Qing, yang telah dilatih oleh sekte tersebut selama bertahun-tahun dan bisa dibilang dianggap sebagai anak ajaib masa kini. Pada saat yang sama, dialah orang yang dipikirkan Changsun Fengye. Saya tidak keberatan. Apakah para tetua setuju? Chen Qingyuan menatap ke arah para tetua. Bahkan jika beberapa orang dari Sekte Qing keluar, mereka tidak akan mampu mengguncang fondasi sekte tersebut. Terlebih lagi, meskipun Liu Lingran berbakat, ia belum menarik perhatian para penguasa pada masa itu, sehingga kemungkinan ia menghadapi bahaya sangat rendah. Biarkan saja dia. Beberapa tetua menunjukkan kekhawatiran di antara alis mereka, tidak ingin membiarkan Liu Lingran keluar dan mengambil risiko. Pada saat ini, Lin Changsheng angkat bicara dan mengangguk setuju. Pemimpin sekte setuju, dan para tetua tidak berusaha menghalanginya. Mereka hanya bisa mengingatkan Liu Lingran untuk memperhatikan keselamatannya sendiri. Muridnya telah pergi. Liu Lingran membungkuk kepada para tetua. Jadi, Chen Qingyuan dan ketiga orang lainnya berjalan keluar dari gerbang Gunung Qingzhong dan berjalan menuju kejauhan selangkah demi selangkah. Dalam kabut merah, arahnya tidak diketahui. Ikuti aku. Chen Qingyuan sangat akrab dengan operasi itu dan berjalan di depan. Guru muda, itu. Liu Lingran memanggil dengan lembut, tampak ragu untuk berbicara. Changsun Fengye aman, jangan khawatir. Chen Qingyuan melihat apa yang dipikirkan Liu Lingran, mengangkat sudut mulutnya dan berbisik. Oh, pipi Liu Lingran sedikit memerah, dan dia merasa sedikit malu. Selama beberapa dekade, sosok Changsun Fengye sering muncul di depan mata Liu Lingran. Meskipun sebelumnya terjadi kesalahpahaman, kemudian Changsun Fengye benar-benar membawa sekelompok pejabat senior dari istana Piao Miao untuk meminta maaf. Kemudian, tubuh Changsun Fengye diambil alih oleh kepribadian keduanya. Ia tetap berada di samping Liu Lingran seperti orang bodoh, tanpa sepatah kata pun, yang membuat orang-orang marah sekaligus geli. Gadis, ikuti aku dan jangan bertindak sendiri.
Chen Qingyuan takut Liu Lingran akan mengalami kecelakaan saat berlatih sendirian. Ya, Paman Guru. Liu Lingran tahu bahwa kekuatannya sendiri tidak cukup untuk meremehkan rekan-rekannya, jadi lebih baik berhati-hati. Wu Tua, apakah kau akan langsung ke timur, atau ikut denganku ke akademi pertama? Dalam perjalanan, Chen Qingyuan minum anggur dengan santai untuk menghabiskan waktu. Timur, Tuan Wu tidak menjawab. Ingatlah untuk menyembunyikan auramu sendiri dan jangan memamerkannya. Banyak orang khawatir tentang pecahan senjata kekaisaran di tubuh Wu Junyan, dan Chen Qingyuan dengan baik hati mengingatkan mereka. Yah, jangan khawatir, aku tidak sepertimu. Perkataan Wu Junyan jelas memiliki arti lain, dan dia mengutuk orang secara tidak langsung. Sangat sarkastik, Chen Qingyuan mendengus jijik. Liu Lingran adalah yang termuda, jadi dia tidak berani menyela dan harus menahan tawanya. Dengan Chen Qingyuan memimpin jalan, mereka segera tiba di tepi tanah lama. Ada banyak praktisi yang beraktivitas di daerah marginal, mencoba peruntungan dan mencari peluang. Kalau tidak mau menimbulkan masalah, kamu harus menutupi penampilan dan nafasmu, dan usahakan jangan sampai mengungkapkan identitasmu. Saat hendak keluar dari tanah lama, Chen Qingyuan melihat puluhan sosok. Beberapa orang dengan niat jahat meliriknya, kemungkinan besar berniat membunuh dan merampok. Namun, biksu dalam kegelapan itu tidak dapat melihat wajah asli Chen Qingyuan dan yang lainnya, dan tidak berani mengambil risiko. Akhirnya, ia melepaskan pikiran jahatnya dan mengarahkan pandangannya pada orang lain. Pada masa lampau, ada orang-orang tua yang bersembunyi di dekat tanah tua tersebut, dengan harapan memperoleh keberuntungan yang luar biasa. Namun, bertahun-tahun berlalu, dan hukum waktu di negeri tua itu menjadi terlalu menakutkan dan sangat berbahaya. Terlebih lagi, dengan peristiwa di Istana Kekaisaran Wilayah Selatan dan dibukanya dunia kuno, lelaki tua itu mengalihkan fokusnya. Meskipun ada puluhan ribu biksu di sekitar tanah lama, hanya sedikit dari mereka yang berkuasa. Untungnya, tidak ada masalah. Chen Qingyuan dan yang lainnya berhasil keluar dari tanah lama dan menjauh dari daerah ini dengan selamat. Mereka tidak berani berhenti dan beristirahat sampai tiba di daerah terpencil. Meninggalkan, Wu Junyan tidak ingin membuang waktu, jadi dia minum 2 teguk teh dan memutuskan untuk berangkat. Hati-hati, Chen Qingyuan memperhatikan kepergiannya. Jika kau menghadapi masalah sulit di tanah timur ini, kau bisa meminta bantuan dari Sekte Buddha. Ingat, keselamatan adalah prioritas utama. Kau boleh mengorbankan kesempatan atau keberuntungan apapun. Baiklah, jaga dirimu juga. Wu Junyan merasakan kekhawatiran di mata Chen Qingyuan, mengangguk, dan tersenyum. Setelah berkata demikian, ia berjalan mengikuti arah angin dan sosoknya menghilang di cakrawala. Gadis, ayo berangkat. Sasaran Chen Qingyuan adalah alam liar utara. Baiklah, Liu Lingran mengikutinya dari dekat. Mereka melakukan perjalanan selama lebih dari sebulan dan bertemu dengan beberapa bandit selama perjalanan, tetapi mereka semua dibasmi oleh Chen Qingyuan. Perampokan di jalan raya hanyalah insiden kecil dan tidak akan berdampak apapun. Menginjak tanah kokoh sebuah bintang di Northern Wasteland, Chen Qingyuan tiba-tiba merasa tenang. Bahkan jika Anda tidak sengaja mencari informasi, Anda masih dapat mengetahui hal-hal penting yang telah terjadi dalam 10 tahun terakhir. Mendengar peristiwa besar yang mengguncang langit, hati Chen Qingyuan bergetar beberapa kali, ekspresinya terkejut, lalu ia mengerutkan kening, sangat serius, dan bergumam, hubungan antara agama Buddha dan klan Yu telah terungkap. Aku khawatir masa depan para murid Buddha akan. Peristiwa ini menjadi masalah besar, dan berbagai faksi memanfaatkan situasi ini dan terus-menerus menyerang agama Buddha. Banyak calon biksu muda yang baru masuk agama Buddha tidak tahan menanggung penghinaan ini dan tidak mengerti mengapa seorang biksu Buddha melanggar sila dan memiliki anak, sehingga mereka kembali ke kehidupan sekuler. Betapapun cemerlangnya para pengikut Buddha di masa lalu, kini mereka berada dalam kekacauan dan dibenci semua orang. Bukan saja kekuatan luar yang mengejek dan mencemooh mereka, tetapi bahkan banyak biksu dalam komunitas Buddha membicarakan perbuatan kotor umat Buddha, sehingga memperparah konflik. Jika masalah ini tidak ditangani dengan baik, agama Buddha kemungkinan besar tidak akan mampu meredam situasi di timur. Wilayah timur sangat luas, dengan medan bintang yang tak terhitung jumlahnya dan puluhan ribu pasukan kelas 1. Selama bertahun-tahun, agama Buddha telah menduduki posisi terdepan di timur, dan kekuatan-kekuatan di bawahnya kurang lebih tidak puas. Kejadian ini merupakan kesempatan yang bagus. Dunia sedang kacau, dan dunia sedang kacau. Chen Qingyuan sepertinya mencium bau darah yang kuat dan melihat pemandangan mengerikan darah mengalir seperti sungai. Sulit tetapi juga mudah bagi agama Buddha untuk memecahkan masalah ini. Dari sudut pandang orang luar, solusi yang paling sederhana adalah mengusir penganut agama Buddha dari komunitas Buddha, dan jika perlu, membiarkan penganut agama Buddha itu mati untuk menebus dosa-dosanya, sehingga dapat memulihkan reputasi agama Buddha semaksimal mungkin. Akan tetapi, murid Sang Buddha meninggal dunia dan tidak ada seorang pun yang menggantikannya dalam agama Buddha. Dalam beberapa ribu hari, ketika biksu tua itu meninggal, situasi di timur pasti akan kacau balau. Berbagai kekuatan akan bangkit untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri.
Para iblis akan memanfaatkan situasi ini untuk menjadi lebih kuat, dan akibatnya tak terbayangkan. Memanfaatkan kesengsaraan murid Buddha, setan kuat yang bersembunyi dalam kegelapan memaksanya untuk melanggar sumpahnya dan bahkan melahirkan seorang anak. Chen Qingyuan awalnya mengira bahwa ia punya cukup waktu untuk menyelesaikan masalah tersebut, tetapi tiba-tiba, seekor rayap muncul di dalam sekte Buddha dan membuat segala macam bukti menjadi publik, seketika mendorong sekte Buddha ke posisi inti gelombang besar dunia, dan ada risiko keruntuhan kapan saja. Jika sekte Buddha benar-benar ingin mengeksekusi muridnya, kritik publik akan meredamnya untuk sementara, tetapi akan menimbulkan lebih banyak masalah di masa depan. Konspirasi klan iblis ini benar-benar merepotkan. Dalam situasi kacau, bahkan jika ada ratusan ribu pasukan utama, beberapa dari mereka mungkin terbalik dan hancur dalam semalam. Selain masalah Buddha, ada beberapa situasi lain yang membuat Chen Qingyuan sedikit mengernyit. Misalnya, Chang Ziqiu diserang oleh kepala suku Belantara Utara, Zheng Yumen, namun untungnya ia cukup beruntung untuk melarikan diri. Chang Sun Fengye mewarisi warisan Kaisar Semu Qiu dan, setelah nyaris lolos, melarikan diri dari negara kekaisaran ke Belantara Utara. Patriark Piao Miao melindunginya dan menderita luka-luka. Kondisinya saat ini tidak baik, dan prospeknya tampaknya tidak optimis. Beberapa waktu yang lalu, Jiang Liubai mewarisi kekuatan Kaisar Kuasi Tongyang dari Master Yin Yang, tetapi terluka dan melarikan diri. Karena banyak orang tua di Wastelen Utara mengejarnya, Jiang Liubai tidak dapat menyeberangi laut kekacauan dan hanya bisa bersembunyi di sudut Wastelen Utara. Konon, seseorang telah menemukan keberadaannya. Pendek kata, dunia ini makin lama makin kacau, tidak lagi stabil dan damai seperti dulu. Di panggung dunia yang besar ini, siapa yang bisa berdiri sendiri? Di panggung independen, menghadap semua makhluk hidup, selangkah demi selangkah, Anda mendaki ke puncak jembatan ilahi, menyingkirkan kabut yang menghalangi jalan di depan, dan mengawali era baru di seluruh dunia. Setelah terdiam cukup lama, dia meneruskan perjalanannya. Setelah menyeberangi lautan yang kacau dan tiba di wilayah Northern Wastelen, seseorang dapat menghubungi para pemimpin puncak akademi pertama melalui cara khusus. Merasakan tanda-tanda kembalinya Chen Qingyuan, dekan akademi menatapnya dengan tidak ramah. Mengurus lebih dari 10 anak secara langsung mengganggu kehidupan damai asli sang sutradara. Bajingan kecil, kau masih tahu cara datang. Dekan bergumam pada dirinya sendiri, agak mengeluh. Dengan kemampuan dekan, bahkan jika mereka dipisahkan oleh kekosongan tak berujung, dia masih bisa membiarkan Chen Qingyuan kembali dalam waktu sesingkat mungkin. Pemandangan berubah dan memperlihatkan pintu masuk sebuah sekolah. Chen Qingyuan merasa gelisah dan mengepalkan tangannya. Paman guru muda, bolehkah saya masuk? Ini adalah kunjungan pertama Liu Lingran ke akademi nomor 1 yang legendaris. Ia agak gugup dan bertanya dengan suara rendah. Tentu saja bisa, jangan khawatir, aku di sini, kata Chen Qingyuan. Ya, mendengar kata-kata paman guru, Liu Lingran tidak lagi gugup. Masuk ke sini, pintu terbuka, dan hawa dingin menyelimutiku, disertai suara dekan yang tidak ramah. Chen Qingyuan langsung menggigil. Di sampingnya, Liu Lingran mulai gugup lagi. Dengan hati sedikit gelisah, Chen Qingyuan masuk. Liu Lingran mengikutinya dari dekat, gerakannya tampak kaku, karena ia takut bersikap tidak sopan dan menyinggung bos besar akademi. Seorang tetua maju dan mengatur agar Liu Lingran beristirahat di ruang tamu. Adapun Chen Qingyuan, dia dibawa ke kedalaman akademi oleh suatu kekuatan dan tidak mampu melawan. Di istana peri awan dan kabut, ada rasa tertekan dalam kehampaan. Chen Qingyuan berdiri di pintu masuk istana dan enggan masuk. Datang. Atas panggilan dekan, Chen Qingyuan harus masuk. Memasuki aula, saya melihat dekan duduk di lautan awan. Muridnya ada di sini. Chen Qingyuan segera membungkuk. Hari itu, aturan jimat formasi berubah drastis. Kemana kau pergi? Dekan kemudian mengungkapkan keraguannya. Tanah tua. Chen Qingyuan tidak bermaksud menyembunyikan masalah ini. Tanah tua. Dekan itu sedikit terkejut. Luar biasa mereka begitu jauh. Aku tidak tahu apa yang sedang terjadi, tapi tiba-tiba aku tiba di tanah lama. Chen Qingyuan benar-benar tidak berbohong, dia tampak tidak berdaya. Lupakan saja, jangan bahas ini lagi. Dekan tidak bertanya lagi, apakah kau telah mengembalikan jiwa Zhao Yichuan? Ini, Chen Qingyuan mengeluarkan manik-manik penyembuh jiwa, melangkah maju beberapa langkah, dan menyerahkannya. Menatap sekeliling beberapa kali, Chen Qingyuan bertanya, Din, di mana Yi? Apakah kamu masih ingat Yi Yatu? Dekan mendengus dingin, jelas menyalahkan Chen Qingyuan karena menyerahkan kekacauan itu padanya. Terima kasih sudah menjaga Yi selama ini, Din. Chen Qingyuan tidak punya pilihan selain melakukannya. Yi ya baru saja makan. Dia mau tidur di kamar tamu. Dekan menunjuk ke lorong samping di sebelah kiri. Anak ini lapar sekali. Dia perlu makan setiap 2 jam. Sambil berbincang-bincang, mereka berjalan ke aula samping. Mendorong pintu hingga terbuka, ada tempat tidur empuk di dalam ruangan. Yi sedang berbaring di tempat tidur, tertidur dan bermimpi indah. Mengapa tubuhnya tidak menunjukkan perubahan apapun? Pada pandangan pertama, Chen Qingyuan terkejut saat mengetahui bahwa tubuh Yi masih seperti anak berusia 3 tahun.
Dia ditakdirkan mati muda, jadi hidup saja sudah sulit, jawab dekan lirih. Kecuali karma di tubuhnya diputus, bukan hanya dia tidak akan pernah tumbuh dewasa, tetapi pikirannya juga tidak berubah, tetap sama seperti 10 tahun yang lalu. Mendengar ini, Chen Qingyuan menatap Yi dalam diam. Mungkin karena merasakan ada seseorang di ruangan itu, Yi kehilangan rasa kantuknya dan perlahan membuka matanya. Saya duduk dan melihat Chen Qingyuan berdiri di samping tempat tidur. Yi tercengang. Mungkin kupikir aku baru bangun dan mataku kabur. Mungkin kupikir aku sedang bermimpi, lagi pula, ini bukan pertama kalinya aku memimpikannya ayahku. Yi, Chen Qingyuan melangkah maju setengah langkah dan berseru pelan. Mendengar suara yang familiar itu, Yi tidak dapat berhenti menangis. Tik, tik, Yi mengerucutkan bibir merah mudanya, mata besarnya yang jernih dan transparan ditutupi beberapa lapis kabut, hidungnya merah, dia tampak sedih, dan isak tangis samar dan gemetar keluar dari mulutnya, yang membuat orang merasa kasihan dan tertekan. Ayah sudah pulang. Melihat Yi terisak, Chen Qingyuan memeluknya dan meminta maaf dengan tulus, maaf, aku terlambat karena suatu hal. Wow, Yi merasakan kehangatan di pelukannya, dan setelah memastikan ini bukan mimpi, dia pun menangis terseduh-seduh, memanggil dengan suara gemetar, ayah. Chen Qingyuan membujuk Yi dengan sabar dan perlahan menenangkannya. Setelah mengeluarkan beberapa hadiah kecil, Yi sangat gembira dan tidak lagi menyalahkan Chen Qingyuan karena pulang terlambat. Yi telah berada di akademi selama lebih dari 10 tahun, tubuh dan pikirannya tidak berubah. Ia hanya merasa waktu telah berlalu begitu lama, tanpa konsep waktu yang konkret. Saya sudah membesarkannya selama lebih dari 10 tahun, tapi saya belum pernah melihatnya begitu penyayang. Dekan bergumam lirih. Secara keseluruhan, Chen Qingyuan hanya merawat Yi selama 3 tahun. Setelah bermain sebentar, Yi tertidur di pelukan Chen Qingyuan, sesekali menggunakan kepalanya untuk mendorongnya ke atas guna mencari posisi yang lebih nyaman. Kultivasi saya telah meningkat pesat, tidak buruk. Dekan menutup telinga Yi agar tidak mengganggu tidurnya. Dekan baru saja mengunjungi tempat pertapaan Zhao Yichuan dan mencabut larangan Soul Fixing Orb, sehingga jiwanya dapat kembali ke tubuhnya. Setelah beberapa saat, Zhao Yichuan akan dapat keluar dari pengasingannya. Terima kasih atas pujiannya, Dekan. Chen Qingyuan menggendong bayi itu dan tersenyum sopan. Kemudian wajahnya berubah serius dan ia berkata dengan suara berat, saya kembali kali ini karena ada yang ingin saya tanyakan kepada Dekan. Kamu bilang, Dekan tidak langsung setuju, karena takut Chen Qingyuan akan menjebaknya. Muridku ingin pergi ke negara kekaisaran, membunuh orang, membasmi Dao, dan menghancurkan buah Qi. Misalnya, Chen Qingyuan, yang kultivasinya mencapai puncak alam fusion, dihadapkan pada rintangan yang sangat sulit dan besar untuk diatasi. Bahkan seorang murid Buddha yang kuat pun akan menghadapi kesulitan dalam mengatasi bencana tersebut, yang menyebabkan keresahan dalam komunitas Buddha. Begitu hati Buddha hancur, hal itu akan menghancurkan hidup mereka dan membawa bencana bagi komunitas Buddha. Ceritakan lebih spesifik. Dekan itu menyipitkan matanya sedikit, seolah-olah dia sedikit tertarik. Situasi rumit antara King Zong dan Dizu tidak bisa berlarut-larut lagi. Sudah waktunya untuk menyelesaikannya. Ini adalah simpulan dalam hati Chen Qingyuan, yang berubah menjadi bencana. Atasi bencana dan capai tingkat kultivasi yang lebih tinggi. Apakah kamu takut kalau ada orang tua yang tidak bermoral dan menindas yang lemah, jadi kamu membiarkan Yuzuo berbicara mewakili kamu? Dekan mengerti dan tersenyum. Saya, sang murid, berani meminta dekan untuk mengambil tindakan guna menghalangi para bajingan ini. Bahkan sambil menggendong anak itu, Chen Qingyuan mampu membungkuk dan memohon dengan keras. Tidak perlu sungkan-sungkan, bangun. Dekan merenung sejenak lalu berkata, saya akan melakukan apa yang Anda inginkan, Tuan. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Terima kasih, Dekan. Chen Qingyuan tampak gembira. Saya harus memperingatkan Anda, Tuan. Jika Anda terus ke negara kekaisaran, Anda akan berada di jantung gelombang besar. Jika Anda tidak hati-hati, Anda akan celaka. Dekan berkata dengan nada serius, pikirkan baik-baik sebelum mengambil keputusan. Saya sudah memikirkan hal ini sejak lama dan sudah mengambil keputusan. Ini bukan keputusan yang dibuat secara spontan, melainkan hasil pertimbangan yang matang. Bila pikiran jernih, jalan kultivasi akan lancar dan tanpa hambatan. Ketika mereka datang, Chen Qingyuan mendiskusikan masalah ini dengan Lin Changsheng. Lin Changsheng hanya berkata satu kalimat, saya akan melakukannya sendiri. Bagaimanapun saya menanganinya, King Zong akan setuju. Dengan kata lain, bahkan jika Chen Qingyuan memaafkan berbagai kekuatan di Dizu, King Zong tidak akan berubah dan akan memilih untuk menerimanya. Kepercayaan ini memang besar. Bagus. Setelah menerima penegasan Chen Qingyuan, Dekan mengangguk. Hidup terasa nyaman akhir-akhir ini. Bermain dengan Yi setiap hari menebus rasa bersalah di hati saya dan memungkinkan saya menikmati masa damai ini. Saya takut tidak akan memiliki kesempatan ini lagi di masa depan. Begitu Anda menginjakkan kaki di negara kekaisaran, itu akan menjadi perjalanan penuh cobaan dan kesengsaraan, dan Anda tidak dapat beristirahat sejenak pun. Darah mengalir seperti sungai dan tulang menumpuk seperti gunung.
Kekacauan, babak baru akan segera dimulai. Liu Lingran tinggal di aula samping Akademi Daoyi, ditemani oleh murid-murid perempuan seusianya. Mereka saling memahami dan tidak lagi gugup. Para petinggi akademi mendengar tentang perubahan yang terjadi di luar, dan mereka tahu tanpa ragu bahwa Yi Yi bukanlah anak Chen Qingyuan, tetapi anak seorang pengikut Buddha dan anggota klan Yu. Namun, para eksekutif senior memahami hal ini secara diam-diam dan tidak mengubah kata-kata mereka. Mereka masih percaya bahwa Yi Yi dan Chen Qingyuan memiliki hubungan darah dan sering bercanda tentang mereka. Di satu sisi, hal itu dapat mengganggu Chen Qingyuan dan memberinya alasan untuk membuat lelucon, yang dapat menghiburnya secara fisik dan mental. Untuk menyembunyikan latar belakang Yi Yi dan melindungi keselamatannya dari eksploitasi oleh mereka yang punya motif tersembunyi. Meskipun Sekte Buddha telah menyebabkan insiden yang memalukan, pada akhirnya tidak ada seorang pun yang dapat menemukan anak Buddha. Biksu tua itu telah menyimpan tipu daya dan menghapus semua jejak Sang Buddha. Bahkan 3 guru besar Zen agama Buddha tidak tahu bahwa Sang Buddha pernah pergi ke alam liar utara. Saat itu, ada seorang pengkhianat di Sekte Buddha, dan keberadaan anak itu tidak dapat ditemukan, sehingga menjadi misteri. Guru muda, saya sudah menyiapkan makanan dan membawanya ke Yi Yi. Akhir-akhir ini, Liu Lingran sering datang berkunjung dan sangat memperhatikan Yi Yi dan sangat menyukainya. Ketika Chen Qingyuan tiba, dia secara alami membawa Yi Yi ke kediamannya. Dekan, yang sekarang menikmati kehidupan yang tenang, tinggal sendirian di istana Peri Yunwu dan merasa sedikit tidak nyaman. Xiao Yi, apakah kamu merindukan adikmu? Liu Lingran berjalan ke halaman belakang dengan mudah, dan melihat Yi duduk di karpet sambil bermain, dan berbicara dengan lembut. Yi melirik Liu Lingran, mengabaikannya, dan terus bermain dengan mainan di tangannya. Hari ini, Yi mengenakan mantel lembut berwarna putih bersih, topi berbulu di kepalanya, dan wajahnya yang kemerahan begitu imut. Oh, abaikan saja aku tidak akan memberimu makanan. Liu Lingran mendesah pelan, berpura-pura tidak senang. Saat ia berbicara, sekotak camilan muncul di tangannya. Setiap camilan diukir dengan pola yang indah, jelas dibuat dengan sangat teliti. Kakak perempuan, begitu melihat makanan, Yi segera menjatuhkan mainannya, berdiri dengan tangan kecilnya, menggoyangkan tubuhnya beberapa kali, berjalan cepat, dan berteriak sambil tersenyum. Gadis, kamu sangat realistis. Liu Lingran berkata dengan genit, lalu berjongkok, mengusap kepala Yi dengan keras, menyerahkan camilan di dalam kotak, dan membiarkan Yi memilih. Kehidupan yang hangat itu cepat berlalu. Sudah 2 bulan sejak saat itu, dan Chen Qingyuan harus memasukkan rencana itu ke dalam agenda. Hari ini, Chen Qingyuan membuat banyak makanan lezat, semuanya untuk Yi. Yi makan dengan gembira, dengan sisa makanan masih tersisa di sudut mulutnya. Setelah makan kenyang, kami bermain sebentar. Chen Qingyuan memeluk Yi dan mengatakan apa yang telah lama dipikirkannya, Yi, ayah ingin membicarakan sesuatu denganmu. Apa yang ingin ayah katakan? Yi mengedipkan matanya, suaranya jernih seperti air dan lembut. Ayah akan pergi keluar dan itu mungkin berbahaya. Yi, kamu mau tinggal di rumah dan tinggal bersama kakek nenek, atau pergi keluar dengan ayah? Begitu mereka memasuki negara kekaisaran, akan sulit untuk kembali dalam waktu singkat. Chen Qingyuan tidak ingin membahayakan Yi, tetapi kondisi fisik Yi terlalu istimewa, dan sulit bagi orang lain untuk menekan keinginannya. Hanya dengan mengikuti Chen Qingyuan, Yi dapat hidup damai dan tidak disakiti oleh perintah Tao. Aku harus mengikuti ayah. Yi berkata tanpa ragu. Sambil berbicara, Yi mengaitkan tangannya erat-erat di leher Chen Qingyuan, takut berpisah. Bagus. Sambil mengusap kepala Yi, Chen Qingyuan setuju sambil tersenyum. Beberapa hari kemudian, saya bersiap untuk keluar. Sebelum pergi, para ketua dan tetua inti dari setiap cabang Akademi Daoyi mengeluarkan harta penyelamat hidup mereka. Jimat giok pelindung, kalung untuk mengusir roh jahat, seperangkat jubah Tao yang dibuat khusus untuk anak-anak, susu binatang roh berkualitas tinggi, DCB. Tidaklah berlebihan jika dikatakan bahwa dengan benda yang dikenakan Yi, bahkan seorang kultivator pada tingkat Mahayana akan merasa sulit untuk menyakitinya. Apakah pakaian yang kakek siapkan untukmu terlihat bagus? Terutama jubah pelindung itu, yang dibuat dengan susah payah oleh seorang lelaki tua di aula utama. Untuk itu, lelaki tua itu menghancurkan beberapa senjata suci kelas atas. Kelihatannya bagus, terima kasih, kakek botak. Ada begitu banyak orang tua sehingga Yi tidak dapat mengingat nama mereka dan hanya dapat membedakan mereka dari penampilan fisik mereka. Nak, kamu harus selalu membawa liontin giok ini. Kamu tidak boleh melepasnya bahkan saat tidur. Jangan berikan kepada ayahmu, meskipun itu ayahmu. Jimat giok yang dibawa Yi dibuat khusus oleh kepala istana jimat. Jimat ini tidak memerlukan energi spiritual untuk diaktifkan, jika pemakainya menghadapi bahaya sekecil apapun, jimat tersebut akan aktif secara otomatis, membentuk penghalang yang pas di tubuh dan menghalangi semua benda eksternal. Jelek sekali, apakah aku harus membawanya? Yi memandangi 3 jimat giok di tangannya. Ada kata-kata yang terukir padat di atasnya, yang terlihat sangat jelek.
Kepala Istana Fu terdiam, Yi adalah yang paling patuh, masukkan ke dalam dompetmu dan simpan. Oke, Yi memasukkan jimat giok itu ke saku pakaiannya dengan rasa jijik. Jimat giok dapat menangkal serangan berkekuatan penuh dari seorang kultivator Mahayana dan melindungi pemakainya selama 1 jam. Barang yang sangat berharga seperti itu sulit diperoleh bahkan oleh pasukan tertinggi dunia, dan harganya tak ternilai. Gadis itu benar-benar memperlihatkan ekspresi jijik di wajahnya, yang sungguh menyakiti hati pimpinan Istana Fu. Kepala balai wayang segera mengeluarkan 2 boneka penjaga balai. Boneka-boneka ini berada di puncak alam Mahayana dan sulit ditemukan dimanapun di dunia. Sayangnya, untuk mengaktifkan boneka setingkat ini, seseorang membutuhkan tingkat kultivasi tertentu dan sejumlah besar batu roh. Sang dalang mempelajarinya cukup lama tetapi tidak dapat menemukan cara agar Yi dapat mengendalikannya, jadi ia terpaksa menyerah. Harta karun di mana-mana membuat mata Chen Qingyuan berbinar. Betapa indahnya jika semua itu miliknya. Terakhir kali, ia memberi Yi banyak harta, tetapi karena Cap, Chen Qingyuan tidak bisa menyentuhnya. Kali ini, prosedurnya sama, dan Chen Qingyuan hanya bisa menonton, merasa tertekan dan iri. Orang tua, mengapa kalian tidak memberiku barang-barang ini? Chen Qingyuan tanpa malu-malu memintanya. Kamu tidak pantas mendapatkannya. Seorang lelaki tua berwajah gelap dengan semua giginya yang hilang mendengus pelan. Kata-katanya digaungkan oleh para tetua lainnya, yang secara mengejutkan sepakat dalam pendapat mereka. Petik 2. Mendengar suara itu, Chen Qingyuan mendongak ke langit dan mendesah, wajahnya penuh kesedihan. Bukan karena para tetua pelit, tetapi Chen Qingyuan memiliki jalannya sendiri, dan terlalu banyak hal eksternal akan menjadi beban dan tidak bermanfaat bagi kultivasinya. Terlebih lagi, dengan perlindungan dekan, ia tidak mampu membeli harta karun ini. Situasi Yi benar-benar berbeda. Dia tidak bisa dirantai. Dia putri seorang penganut Buddha dan sangat dicintai oleh para tetua, jadi tentu saja dia tidak akan mendapat masalah. Ayah, apakah kamu tidak senang? Setelah bekerja cukup lama, Yi tampaknya melihat Chen Qingyuan sedang dalam suasana hati yang buruk dan bertanya tentangnya dengan khawatir. Tidak, ayah sangat senang. Saat pertama kali masuk akademi, saya tidak pernah melihat orang-orang tua ini begitu murah hati. Oh, Yi sangat naif dan tidak terlalu memikirkannya. Saat hendak pergi, Yi membungkuk kepada para tetua dan berkata dengan suara bayi, kakek, nenek, Yi pergi dulu. Aku akan datang menemui kalian lain kali. Gadis yang baik. Semoga Chen Qingyuan tidak menyesatkannya. Membayangkan anak manis yang mengembangkan kepribadian seperti Qingyuan sungguh menyedihkan. Kita sudah memberinya begitu banyak, Yi seharusnya tidak mengalami kecelakaan. Dengan begitu banyak harta yang melindunginya, bahkan jika Chen Qingyuan meninggal, Yi pasti akan aman dan sehat. Mendengarkan perkataan para tetua, Chen Qingyuan tampaknya tuli terhadap mereka. Lao Hei sudah lama menantikan kepulangan kakaknya. Kini ia bersembunyi di balik lengan bajunya dan tak berani menunjukkan kepalanya, karena takut akan ditangkap sekelompok orang tua jika ia keluar. Akhirnya para tetua pun pergi. Chen Qingyuan dan yang lainnya keluar dari Akademi Yi. Dia menggendong Yi yang tertidur dalam pelukannya, dan Lao Hei dalam lengan bajunya, dan Liu Lingran bersamanya. Adapun dekan, dia sudah pergi dan pergi ke Dizu terlebih dahulu. Karena dia akan menimbulkan badai besar, dekan pasti akan memberi pelajaran pada beberapa orang tua. Di alam Kunlun, negara kekaisaran, dekan tiba sendirian. Menghadapi para pahlawan sendirian, mereka membahas strategi untuk menghadapi masa-masa sulit. Jika ada yang tidak mau patuh, pukul saja dia. Tak seorang pun tahu apa yang terjadi di alam Kunlun. Mereka hanya tahu bahwa di kedalaman bidang bintang tertentu di negara kekaisaran, badai antariksa raksasa sering muncul, dan napasnya yang mengerikan menyebar ke wilayah sekitarnya. Si tua antik yang bersembunyi di kegelapan mencium sesuatu yang salah, kepalanya menciut, dan sedikit gemetar. Negara kekaisaran sedang kacau balau dan badai akan segera datang. Pada saat ini, Chen Qingyuan masih tinggal di Beihuang dan sementara berangkat ke Dizu. Melalui jimat giok transmisi suara, Chang Ziqiu akhirnya dihubungi. Bertemu di suatu tempat. Gunungnya indah, airnya jernih, burung-burung berkicau dan bunga-bunganya harum. Di hutan bambu, berdiri rumah bambu satu lantai dengan udara segar dan pemandangan indah. Chang Ziqiu berdiri di luar rumah, lengan baju kirinya kosong, tangannya tergantung di sampingnya. Chang tua, berjalan cepat, Chen Qingyuan memperhatikan tubuh Chang Ziqiu yang termutilasi dan sedikit mengernyit. Penatua Chang, Liu Lingran membungkuk memberi salam. Ketika dia kembali, dia telah mendengar berita bahwa Chang Ziqiu telah dibunuh dan melarikan diri dengan lengan patah. Setelah sekian lama, mengapa tidak ada rekonstruksi anggota tubuh? Kamu sudah menghilang lebih dari 10 tahun. Sulit untuk bertemu denganmu. Chang Ziqiu memarahi sambil tersenyum. Kemudian, dia mengulurkan tangannya dan menggoda Yi yang masih bermimpi, mengapa gadis ini tidak berubah sama sekali. Terkontaminasi oleh karma, tubuh dan pikiran Yi membeku. Kata Chen Qingyuan, masuk dan duduk. Ini adalah tempat Chang Ziqiu untuk memulihkan diri, sangat cocok untuk menyendiri.
Mengapa tidak berobat? Chen Qingyuan melirik lokasi lengannya yang patah dan wajahnya tampak berat. Senjata yang melukaiku punya hukumnya sendiri. Tanpa perawatan yang tepat waktu, luka itu tak bisa disembuhkan. Chang Ziqiu menyentuh lengan kirinya yang kosong. Secerca kesedihan terpancar di matanya, lalu ia segera pulih seperti sedia kala. Ia menertawakan dirinya sendiri dan berkata, lebih baik hancur. Akan kujadikan ini pelajaran untuk menguatkan hatiku. Kembalilah ke Akademi Daoyi bersamaku. Pasti ada cara untuk menyembuhkannya. Chen Qingyuan tidak ingin saudaranya kehilangan lengannya, jadi selama dia memiliki harta langka, dia pasti bisa memulihkannya. Tidak perlu. Chang Ziqiu, berpakaian hitam, menggelengkan kepala dan berkata, aku sudah tahu. Dengan satu tangan yang hilang, mungkin aku bisa menggunakan pedang dengan lebih baik. Apakah kamu serius? Chen Qingyuan sedikit bingung dengan gagasan mempraktikkan Taoisme dengan lengan patah. Ya, Chang Ziqiu dan Chen Qingyuan saling menatap dengan tatapan penuh tekad, tanpa sedikit pun kemerosotan. Sebaliknya, mereka memancarkan aura pedang yang jauh lebih unggul dari sebelumnya. Baiklah, aku tidak akan membujukmu dalam hal ini, tapi... Tatapan mata Chen Qingyuan berubah, dan dia berkata dengan kejam, kau menyakiti saudaraku, dan aku harus membalaskan dendammu. Changsheng Daomen, kekuatan tertinggi di Northern Wilderness. Jadi apa? Saudara-saudara boleh menipu dan mencuri batu spiritual sendiri. Jika orang luar menindasmu, aku tidak akan pernah memaafkan mereka. Chang Ziqiu bukan hanya teman baik Chen Qingyuan, tetapi juga seorang tetua tamu Qingzong. Dari aspek manapun, Chen Qingyuan tidak dapat diabaikan. Aku sendiri yang akan membalas dendam nanti. Chang Ziqiu tidak ingin menggunakan tangan orang lain. Kau balas dendam, dan aku balas dendamku. Masalah-masalah tersebut harus diselesaikan secara terpisah dan tidak dicampur adukan. Apakah masih bisa dihitung seperti ini? Chang Ziqiu merasa geli. Tentu saja, Chen Qingyuan berkata dengan tegas, kau adalah tetua tamu Sekte Qing. Jika Sekte Changsheng Dao memotong salah satu lenganmu, itu akan menjadi tamparan bagi Sekte Qing kami. Kau adalah teman dekatku, Chen Qingyuan. Bagaimana mungkin aku mengabaikan penderitaan saudaraku? Pada akhirnya, dendam ini perlu dibalaskan berkali-kali sebelum bisa diselesaikan. Mendengarkan logika yang menyimpang ini, Chang Ziqiu tampak bingung apakah harus tertawa atau menangis, tetapi dia merasakan kehangatan dalam hatinya. Minumlah segelas anggur ini dan langsung pergi ke Changsheng Daomen. Mengambil anggur di atas meja, Chen Qingyuan meminumnya sekaligus. Chang Ziqiu minum sedikit dan berdiri untuk mengikutinya. Untungnya, saya telah mengikuti Chen Qingyuan sebelumnya dan mendapat banyak harta langka, obat-obatan langka, dan kekuatan magis. Setelah bertahun-tahun mengasingkan diri, luka-lukanya telah lama sembuh. Itu hanya lengan kiri, anggap saja itu sebagai musibah dalam perjalanan kultivasi. Berjalan, semua orang meletakkan gelas mereka, dan berangkat. Sasarannya adalah Sekte Changsheng Dao di wilayah Bintang Tianhe. Beihuang, wilayah Bintang Tianhe, salah satu daerah paling makmur. Sekte Tao Changsheng berlokasi di sini, dengan warisan yang kaya dan sumber daya yang melimpah. Kekuatan apapun yang dapat menduduki peringkat teratas memiliki kekuatan untuk melindungi sekte tersebut, telah membina banyak biksu Mahayana, dan setidaknya memiliki jembatan ilahi setengah langkah yang bertanggung jawab. Beberapa waktu lalu, Chang Ziqiu dibunuh, dan dalangnya tidak lain adalah murid sejati sekte Changsheng. Nama pria itu adalah Su Suyang. Dulunya ia adalah seorang kultivator biasa. Kemudian, ketika dunia berubah drastis, ia mendapat kesempatan dan menjadi iblis baru di alam liar utara. Pada saat itu, reruntuhan kuno muncul, dan Chen Qingyuan menyembunyikan identitas aslinya dan pergi bersama Chang Ziqiu. Seorang pria menghalangi jalan mereka, Su Suyang, yang ingin menantang Chang Ziqiu dan sangat arogan. Hasilnya tidak mengejutkan. Su Suyang diberi pelajaran berat oleh Chang Ziqiu. Untungnya, penjaga sekte Changsheng Dao muncul dan ia berhasil lolos. Sejak saat itu, Su Suyang menjadi bahan tertawaan dan sering dibicarakan. Luka fisiknya sembuh, tetapi keretakan muncul di hati dan iblis dalam diri pun lahir. Selama Chang Ziqiu hidup, kultivasi Su Suyang tidak akan meningkat. Akibatnya terjadilah peristiwa penyerangan dan pembunuhan terhadap Chang Ziqiu. Badut yang tampaknya cukup beruntung, tetapi setelah satu kekalahan, ia dihantui mimpi buruk dan menggunakan taktik terkutuk seperti itu. Sungguh memalukan. Dalam perjalanan, Liu Lingran memahami seluruh proses masalah dan memberikan evaluasi yang objektif. Di dunia yang penuh pertikaian, selalu ada orang-orang yang beruntung. Pada hari itu, Chang Ziqiu diserang dan dijerat oleh seorang master dari sekte Changsheng Dao. Saat pertarungan semakin sengit, Su Suyang, yang bersembunyi di balik bayangan, menyerang dengan senjata khusus. Meskipun Chang Ziqiu menyadarinya, lengannya patah dan harus melarikan diri dengan panik. Jika mereka berhadapan langsung, bahkan 10 Su Suyang mungkin tidak akan mampu mengalahkan Chang Ziqiu. Tetua Chang, konon Lihen Daozun secara pribadi pergi ke Changsheng Daomen untuk meminta penjelasan atas nama Anda dan mengalami luka ringan.
Liu Lingran berbicara lagi. Li Hen Daozun, seorang pendekar pedang ulung di tanah terlantar utara, sangat mengagumi Chang Ziqiu dan tidak puas dengan praktik sekte Changsheng Dao, jadi dia datang untuk berkelahi. Meskipun ia mengalahkan lebih dari 10 biksu Mahayana dari sekte Changsheng Dao berturut-turut, Li Hen Daozun memiliki banyak kekhawatiran dan tidak membunuh siapapun. Paling-paling, ia hanya mengintimidasi mereka, membuat sekte Changsheng Dao kehilangan muka, lalu menyerah. Aku benar-benar tidak menyangka Li Hen Daozun akan keluar untuk mengintimidasi para penjahat. Chang Ziqiu akan selalu mengingat jasa ini dan pasti akan membalasnya jika ada kesempatan. Akan memakan waktu 2 hari lagi untuk sampai ke sana. Chen Qingyuan telah berjuang di tanah kelahirannya selama 10 tahun. Meskipun ia memperlakukan anggota keluarganya dengan sangat lembut, hatinya sebenarnya telah berubah. Bersemangat untuk bertarung, terbiasa dengan kematian. Jejak ketidakpedulian di matanya tampak dan menghilang dari waktu ke waktu. Saudara Chen, apa kau benar-benar ingin balas dendam sekarang? Chang Ziqiu mengerutkan kening, raut wajahnya semakin khawatir. Sekte Changsheng Dao penuh dengan ahli. Kita bisa bersikap berani terhadap rekan-rekan kita, tetapi jika kita membuat masalah di depan pintu orang lain, generasi yang lebih tua punya banyak alasan untuk campur tangan dan menghentikannya, yang justru menambah masalah. Jangan khawatir, aku punya solusi sendiri. Chen Qingyuan melirik lengan baju kirinya dari sudut matanya. Aku sudah membesarkan Lao Hei selama bertahun-tahun, tapi aku tidak pernah membiarkannya melakukan apapun. Sekarang, saatnya Lao Hei meregangkan otot-ototnya. Selama sekte Changsheng Dao berani menindas yang lemah, Chen Qingyuan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Lao Hei mungkin juga menantikannya. Di Akademi Daoyi, Lao Hei pemalu dan tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Begitu keluar, ia memamerkan taringnya dan menggigit siapapun yang tertangkap. Selama Shen Xiao tidak keluar, Lao Hei tidak takut pada siapapun. Saat itu, Dekan melatih Lao Hei sebagai tunggangan dan memiliki harapan besar padanya. Sayangnya, dia menjadi tidak berguna setelah dibesarkan selama beberapa waktu dan gagal memenuhi harapan Dekan, jadi dia membiarkan Lao Hei mengikuti Chen Qingyuan. Suara mendesing, naiki kereta perang dan seberangi kehampaan. Tidak perlu terburu-buru dalam bepergian, melainkan berhenti di kota-kota makmur di sepanjang jalan untuk mencicipi makanan, minuman, dan mengobrol yang lezat. 1 bulan kemudian, kami tiba di Medan Bintang Tianhe. Kakak, apa yang ingin kau lakukan? Lao Hei, yang sedang berbaring di balik lengan bajunya, berkata melalui transmisi suara, apakah kau ingin aku bertindak langsung? Istirahatlah, Bung. Aku pasti akan meneleponmu saat aku membutuhkanmu untuk memimpin. Chen Qingyuan menjawab secara diam-diam. Cuan, Lao Hei tidak memaksa dan berbaring untuk beristirahat. Changsheng Daomen terletak di daerah paling makmur di wilayah Bintang Tianhe. Gunung utama terletak di tengah, dan 8 gunung samping dibangun di sekitarnya, membentuk lingkaran besar. Total ada 9 gunung peri, masing-masing punya karakteristik sendiri, dikelilingi kabut peri dan burung spiritual terbang. Datang ke sini, Chen Qingyuan tidak bermaksud bersikap sopan. Dia mengeluarkan tripod hitam kuno dari cincin Sumeru dan memegangnya di telapak tangan kanannya. Dia menurunkan alisnya dan menatapku, lalu berbisik, jangan membuat kesalahan di saat kritis ini. Kalau tidak, aku akan memperlakukanmu seperti sampah di masa depan. Pikiran Hei Ding sudah sedikit pulih, tetapi kesadarannya agak kabur dan ia linglung. Tiba-tiba, setelah mendengar ancaman Chen Qingyuan, ia tersadar dan sedikit gemetar. Ledakan. Tiba-tiba, Chen Qingyuan melemparkan tripod hitam ke arah sekte Changsheng Dao. Kuali hitam adalah senjata suci kuno. Jika seseorang benar-benar ingin serius, bahkan seorang kultivator di puncak kultivasi Mahayana pun akan kesulitan mengaktifkannya. Namun, situasi Chen Qingyuan agak istimewa. Hanya dengan satu kata darinya, Hei Ding akan bekerja keras dan mengerahkan kekuatannya semaksimal mungkin. Siapa tahu, Hei Ding mengenali Chen Qingyuan dan tidak berani menunjukkan sedikit pun rasa tidak hormat. Merayu, kuali hitam itu membesar di udara, menimbulkan hembusan angin dan gelombang, seperti lolongan hantu dan serigala. Hanya dalam beberapa tarikan napas, kuali hitam kuno itu berubah menjadi gunung setinggi ribuan kaki, menghalangi langit dan matahari, dengan kekuatan besar. Seketika, sekte Changsheng Dao mengaktifkan formasi perlindungan sekte, dan semua orang di sekte itu waspada. Ledakan. Dengan suara keras, tripod hitam itu menghantam penghalang formasi pelindung sekte, menyebabkan cekungan besar dan beberapa retakan muncul di penghalang, mengancam akan runtuh kapan saja. Temui musuh. Siapa yang berani menyinggung sekte Changsheng Dao kita? Betapa beraninya. Kemarilah, bersiap untuk bertahan melawan musuh. Para tetua dari berbagai cabang sekte Changsheng Dao muncul satu demi satu. Tuhan Yang Maha Suci turun dan membunuh orang-orang kuat itu. Setelah diselidiki lebih lanjut, mereka menemukan bahwa itu adalah sebuah kuali hitam raksasa yang telah runtuh. Mereka tidak dapat mengetahui asal-usul kuali hitam tersebut, tetapi mereka tahu itu luar biasa, dan kekuatan suci yang dipancarkannya membuat banyak prajurit suci gemetar ketakutan.
Ada kereta perang datang. Tidak lama kemudian, sebuah kereta perang berwarna hitam dan emas perlahan melaju dan melayang di atas gerbang Changshengdao, menarik perhatian semua orang. Siapa yang datang? Seorang tetua bertanya dengan keras. Chen Qingyuan berjalan perlahan ke depan, tanpa menyembunyikan wajah dan napasnya, dengan ekspresi acuh tak acuh dan tangannya di belakang punggungnya. Dia adalah Chen Qingyuan. Hanya sedikit di antara mereka yang tidak mengenalnya. Dengan kemunculan Chen Qingyuan, terjadi kegemparan di dalam sekte Changshengdao, teriakan-teriakan terkejut terdengar silih berganti. Rekan Taois Chen, mengapa kau menyinggung sekte Dao Changshengku? Para tetua mengerutkan kening dan menelusuri ingatan mereka, tetapi tidak dapat mengingat dendam apapun. Mengingat Chen Qingyuan tidak mudah terprovokasi, sekte Changshengdao tidak segera bertindak. Mereka ingin mengetahui keseluruhan cerita dan menyelesaikannya secara damai. Bahkan jika tripod hitam kuno menekan penghalang formasi besar sekte Changshengdao, mereka harus menelan amarah mereka. Penagihan utang. Chen Qingyuan mengenakan jubah brokat biru muda, berdiri di depan kereta, tampan bagaikan seorang dewa. Penagihan utang. Semua orang saling berpandangan dengan heran, tidak mengerti apa maksudnya. Mengapa kamu berkata begitu? Seseorang bertanya, melirik tripod hitam tua di atas kepalanya. Suasana terasa berat dan ekspresinya muram. Chang tua, keluarlah dan temui seseorang. Chen Qingyuan menoleh untuk melihat ke dalam kereta perang dan berseru pelan. Chang Ziqiu, yang sedang duduk di dalam, perlahan berdiri dan berjalan ke sisi Chen Qingyuan. Lengan baju kirinya kosong, berkibar tertiup angin, menarik perhatian khusus. Ubah Ziqiu. Tiba-tiba, para pemimpin senior klan Changsheng terkejut, wajah mereka tiba-tiba berubah, dan tatapan mereka menjadi rumit. Belum lama ini, seorang guru pedang datang untuk menimbulkan masalah dan melampiaskan amarahnya atas nama Chang Ziqiu. Saat ini, Chen Qingyuan mungkin sama. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Changsheng Women mudah diganggu? Para tetua pun murka, namun mereka hanya bisa mengumpat dalam hati, tidak bisa dengan lantang. Terjadi kesalahpahaman antara Chang Yuyu dan Changsheng Yumen. Li Hen Daozun datang sendiri beberapa tahun yang lalu dan menyelesaikan masalah tersebut. Seorang tetua inti menahan amarahnya dan meninggikan suaranya. Tuan Suci dan pejabat tinggi lainnya berada di belakang, tampak murung dan menonton dengan tenang. Li Hen Daozun tidak dapat mewakili sekte King kita. Chen Qingyuan berkata dengan keras. Apa artinya? Semua orang tercengang. Chang Ziqiu tahu bahwa hari-hari santainya akan hilang selamanya. Jika Anda ingin menagih utang, Anda harus memiliki alasan yang sah. Hanya bila Anda memiliki alasan yang sah untuk menjadi guru, Anda dapat memiliki hati nurani yang bersih. Chang Ziqiu adalah tetua tamu sekte King kita. Chen Qingyuan melanjutkan, sekte Changsheng memotong lengan Chang Ziqiu tanpa alasan, lalu menamparkan wajah sekte King kita. Bukankah seharusnya sekte King membalas dendam ini? Ketika kata-kata ini diucapkan, semua orang berseru. Dia adalah tetua tamu sekte King. Bagaimana mungkin? Semua orang tahu bahwa meskipun Chang Ziqiu adalah salah satu dari 10 terhebat di alam liar utara, dia hanyalah seorang kultivator biasa. Kapan dia menjadi pejabat tamu sekte King? Apakah dia menggunakan ini sebagai alasan untuk sengaja memancing keributan? Terlepas dari apakah identitas Chang Ziqiu palsu atau tidak, dia pernah melukai seorang murid sejati sekte Changsheng, yang menyebabkan kejadian-kejadian selanjutnya. Dari sudut pandangmu, kedua belah pihak sama-sama bersalah. Lebih baik kedua belah pihak mundur selangkah dan berhenti sampai di situ saja. Klan Changsheng adalah salah satu faksi teratas di Westland Utara dan menolak untuk tunduk begitu saja, karena itu akan menjadi kehilangan muka. Kebanyakan orang, alih-alih merasa bersalah, justru menyalahkan Chang Ziqiu karena telah melukai seseorang terlebih dahulu. Adapun mengapa Chang Ziqiu menyakiti orang, tidak seorang pun mencoba mencari tahu. Apakah Chang Ziqiu seorang pejabat tamu sekte King? Apakah saya perlu melaporkannya kepada Anda? Chen Qingyuan mencibir dan menghadapi para pahlawan tanpa rasa takut. Kalimat ini kedengarannya tidak penting, tetapi jika dipadukan dengan nada bicara Chen Qingyuan, jelaslah bahwa dia meremehkan sekte Changsheng, bercampur sedikit sarkasme. Mari kita mundur selangkah. Sebelum sekte Changsheng sempat menjawab, momentum Chen Qingyuan semakin meninggi, tatapannya tajam. Saat itu, seorang murid dari murid sejati pertama sekte Changsheng menghalangi jalan dan menantang kita. Chang Ziqiu berulang kali menegurnya tetapi tidak berhasil, yang berujung pada perselisihan. Murid sejati pertama yang disebut-sebut itu, ketika mencapai kesuksesan, melebih-lebihkan kemampuannya sendiri. Setelah kekalahannya, ia tidak berjuang untuk kemajuan, melainkan malah melakukan pembunuhan. Itu saja, konyol. Sebuah teriakan mengguncang langit. Jika seseorang tidak memperhatikan fluktuasi dalam kultivasi Chen Qingyuan, postur dan momentumnya seperti seorang raja yang duduk di 9 langit, mengawasi semut-semut di bumi, memandang ke bawah pada zaman. Banyak pengikut sekte Changsheng berkeringat deras, tubuh mereka gemetar, dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Sang penatua tak berani menatap Chen Qingyuan. Ia menggulung tenggorokannya dan menahan sedikit rasa berdebar. Wilayah bintang Tianhe sangat makmur, dan ada beberapa kekuatan utama yang berakar di sini.
Sekte Changshengwu menyebabkan keributan besar sehingga segera menarik perhatian berbagai kekuatan. Semakin banyak biksu datang, bersembunyi dalam kegelapan, dan menyaksikan kegembiraan itu. Sekte Changshengwu telah menabrak tembok kali ini. Meskipun Sekte Qing dipaksa kembali ke tanah air lamanya oleh para pahlawan negara kekaisaran, seekor unta kurus tetap lebih besar daripada seekor kuda. Sungguh, Sekte Shengyu bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengannya. Jangan lupa, selain Sekte Qing, Chen Qingyuan juga memiliki istana Yixue di belakangnya. Jika insiden hari ini tidak diselesaikan dengan baik, begitu istana Yixue terlibat, masalahnya akan semakin besar. Betapapun berbakatnya Chen Qingyuan, dia hanyalah murid akademi. Mustahil baginya untuk terus-menerus diawasi oleh akademi. Beberapa kultivator biasa tidak tahu seperti apa status akademi Chen Qingyuan. Semua orang di sisi lain menonton kesenangan dan tidak peduli dengan masalah. Wajah para pemimpin senior Sekte Changshengyu memucat, dan bahkan Shengyu pun sulit untuk tetap tenang. Ekspresinya muram seperti hujan, dan tatapannya sinis. Kalau saja tidak ada yang peduli pada akademi, Sein Qi pasti sudah menamparnya balik, tidak akan membiarkan juniornya bersikap begitu sombong. Bagaimana Chen Yuyu ingin menyelesaikan masalah ini? Menahan amarah dalam hatinya, seorang tetua Sekte Wu bertanya lagi pada Wu. Aku tidak menindas orang lain. Aku datang ke sini khusus untuk menantang murid sejati sektemu. Chen Qingyuan menyatakan tujuannya. Chen Yuyu adalah iblis di zamannya, berada di puncak generasinya. Murid-muridku jauh lebih rendah darinya, jadi tidak perlu ada pertarungan. Harus diakui, kekuatan Chen Qingyuan memang jauh lebih unggul dibanding pesaingnya, dan sulit menemukan lawan. Satu tangan saja sudah cukup. Chen Qingyuan mengangkat tangan kanannya, tatapannya acuh tak acuh, kalau aku pakai senjata, atau tanganku yang satunya lagi, aku kalah. Kalau kalah, masalah ini akan dianggap selesai dan aku akan pergi. Kalau menang, Chang Shengyumen harus ganti rugi. Tunggu, masalah ini telah menjadi sangat serius, dan sang tetua tidak berani campur tangan. Ia berbalik dan pergi ke belakang, menyerahkan masalah ini kepada sang guru suci untuk membuat keputusan akhir. Setelah diskusi tingkat tinggi, suatu hasil segera dicapai. Ketika Seng Qi datang menemui Su Suyang, dia bertanya, kamu harus sangat jelas tentang situasinya. Apakah kamu yakin bisa menang? Su Suyang adalah murid sejati yang memprovokasi insiden itu. Ia mengenakan jubah ungu, dengan ekspresi menyeramkan di wajahnya. Ia menggertakkan gigi dan berkata, murid akan melakukan yang terbaik. Seng Yu berkata dengan tegas, ini tentang reputasi Sekte Chang Seng Yu. Ini bukan tentang berusaha sekuat tenaga, tetapi tentang menang. Ya, Su Suyang saat ini berada di tahap tengah alam fusion, jadi dia benar-benar tidak bisa menjamin apapun. Sejak dipukuli oleh Chang Ziqiu, dia mulai menyadari kesenjangan antara dirinya dan para iblis teratas. Jika memungkinkan, Su Suyang sebenarnya tidak ingin bertarung. Namun, Chen Qingyuan mengancam akan melawan musuh sendirian. Jika dia tidak bertarung, Su Suyang dan klan Changsheng akan kehilangan muka dan menjadi bahan tertawaan. Teman Chen, jika itu pendapatmu, maka biarkan Su Suyang, murid sejati, bertanding denganmu. Sang sesepuh menerima instruksi dan menjawab, langkah, langkah, langkah. Su Suyang berjalan keluar dari formasi perlahan dengan langkah berat. Kurasa menggunakan satu tangan saja sudah terlalu berat untuk menghadapi orang tak berguna sepertimu. Entah Chen Qingyuan sengaja melakukannya atau memang tergerak, aku akan menggunakan kultivasi tahap awal fusi, ditambah tangan kananku, untuk menekanmu. Arogan. Semua orang terkejut ketika mendengar ini. Kultivasi Su Suyang telah mencapai tahap fusi tengah, dan dia mengendalikan banyak harta dan kekuatan magis tingkat atas, yang cukup untuk melawan master fusi biasa di tahap akhir atau bahkan tahap puncak. Namun, Chen Qingyuan tidak hanya bertarung sendirian, tetapi juga dengan sengaja menekan tingkat kultivasinya. Perilaku seperti ini tidak memperlakukan Su Suyang sebagai manusia.